Bab 116, Tiga leluhur seperti orang bodoh. Hanya itu yang guru ketahui tentang Dewa Iblis Asura. Selebihnya guru tidak mengetahui keadaan ataupun nasib tentang klan mereka, masih bertahan atau sudah musnah. Ini juga menjadi tanggung jawab baru bagimu Chen Feng. Sebagai seorang pewaris dari Dewa Iblis Asura, kamu juga harus mengambil tanggung jawab untuk memastikan kelangsungan hidup dari ras Iblis Asura itu sendiri Chen Feng, dan itu artinya kamu memiliki tanggung jawab yang besar. Apakah kamu sanggup melaksanakan tugas ini Chen Feng? Tanya guru Chen Feng. Aku akan berusaha guru, aku pasti akan memikul tanggung jawab ini sedang sekuat tenaga dan kekuatanku. Guru bisa percaya kepadaku, aku akan memenuhi semua tugas dan tanggung jawab yang menjadi tanggung jawabku, jawab Chen Feng dengan penuh semangat. Setelah itu guru Chen Feng tersenyum bangga sambil berkata, akhirnya guru bisa tenang Chen Feng, guru bisa memilikimu sebagai seorang murid adalah anugerah terindah untuk kehidupanku ini Chen Feng. Kekuatan jiwa gurumu ini sudah hampir habis, tampaknya guru tidak bisa mempertahankan wujud ini lagi, ucap sang guru dengan raut wajah yang sedih. Apakah guru akan pergi lagi? Tanya Chen Feng. Haha. Sang guru tertawa, gurumu ini memang sudah mati. Namun kekuatan jiwa guru masih tersisa sedikit, kita akan bertemu lagi saat kamu berada di domain atas. Akan tetapi sebelum kamu sampai ke sana, guru berharap agar kamu bisa meningkatkan kekuatanmu lebih baik dari sekarang. Di domain atas banyak orang-orang dengan kekuatan kuat, jadi kalau kamu belum merasa kuat, hendaknya kamu harus berlatih lagi. Jangan terlalu terburu-buru dalam melakukan hal yang besar, karena ketika kamu terburu-buru maka kamu tidak akan mendapatkan hasil yang bagus, ucap sang guru mengingatkan Chen Feng. Chen Feng yang mendengar peringatan dari sang guru pun mengangguk setuju. Chen Feng, guru akan pergi dahulu, ingatlah sekarang kau sudah tidak sendirian lagi, jadi kalau ingin bertindak kamu harus lebih memikirkan keselamatan orang-orang yang ada di dekatmu, ucap sang guru yang lama-kelamaan menghilang dari hadapan Chen Feng dan juga Ling Ling. Sementara itu di dalam tanah terlarang, tiga orang leluhur dari domain atas mereka merasa seperti orang bodoh karena mencari tanpa menemukan apa yang mereka cari. Kurang ajar, mengapa sudah hampir 1 bulan lebih kita mencari keberadaan dari orang-orang itu, kita tetap tidak dapat menemukan petunjuk sedikit pun, apakah mereka memang sudah menghilang dari tempat ini? Tapi apakah itu mungkin? Tanya leluhur Fan Shan. Kelihatannya kalau menghilang dari tempat ini itu tidak mungkin, karena aku sudah memasang semua pelacak jiwa di seluruh bagian dalam maupun bagian luar dari tanah terlarang ini, jawab leluhur dari klan surgawi Qianmu. Atau mereka sebenarnya memiliki harta yang mempunyai ruang di dalamnya sehingga mereka bisa bersembunyi dan pergi dari tanah terlarang ini dengan tidak diketahui oleh kita bertiga. Benar yang kau ucapkan itu saudara Qianmu, mungkin mereka memang memiliki harta semacam itu, ucap leluhur Yao Ming dari Pavilion Pil. Lalu, untuk apa lagi kita berada di sini? Ayo kita pergi dari tempat ini, ajak leluhur dari klan iblis darah Fan Shan. Kemudian leluhur Fan Shan pun menghubungi semoga orang bawahan mereka yang ada di dalam tanah terlarang Tian Sui untuk meninggalkan tempat itu. Setelah memberikan perintah, ketiga leluhur itu pun melesat keluar dari tanah terlarang Tian Sui, dan akhirnya rombongan orang-orang yang masuk ke dalam tanah terlarang itu pun keluar dari tanah terlarang. Kemudian ketua klan iblis Fan Hai bertanya kepada leluhur Fan Shan. Leluhur, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kami akan kembali ke domain atas. Sedangkan kalian semua telusurilah daerah-daerah sekitar tanah terlarang ini. Jika kalian menemukan sesuatu uang mencerahkan, cepat pecahkan batu giok yang kuberikan kepada kalian maka aku akan langsung tiba di tempat kalian berada dan jangan sekali-kali bertindak sendiri. Kita tidak mengetahui apa-apa tentang mereka semua. Kalau kalian bertindak gegabah nyawa kalian bisa langsung dihabisi oleh mereka, jadi kalian harus mengikuti apa yang kuperintahkan, ucap leluhur klan iblis darah Fan Shan mengingatkan para bawahannya, sambil melesat ke langit jauh. Kemudian leluhur klan pedang surgawi pun memerintahkan orang-orang dari klannya untuk kembali ke domain atas, karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan di domain tengah ini. Begitu juga dengan leluhur Pavilion Pil, Yao Ming dia juga memerintahkan orang-orang dari Pavilion Pil segera meninggalkan domain tengah dan pergi kembali ke domain atas.
Setelah itu orang-orang yang berkumpul di depan pintu masuk dari tanah terlarang pun satu persatu mulai meninggalkan tanah terlarang Tianshu, sementara teman-teman Chen Feng dari tanah 5 kerajaan pun pergi mengikuti Pangeran Hualing. Maaf Pangeran, kita akan kemana? Tanya Senior Long kepada Pangeran Hualing. Kita akan pergi ke perbatasan kerajaan Tianshu dan domain bawah, jawab Pangeran Hualing. Mengapa kita harus pergi ke sana Pangeran? Kalau tidak salah, pasti Tuan Chen Feng berada di sana, jawab Pangeran Hualing. Di dalam hati Senior Long, dia begitu sangat kagum terhadap Pangeran Hualing, karena yang dia tahu pasti Chen Feng tidak akan memberitahunya tentang kemana dia akan pergi, dan pastinya Pangeran Hualing hanya menebak-nebak saja di mana posisi Chen Feng setelah pergi dari tanah terlarang. Benar-benar sangat jenius cara berpikir pemuda ini, gumam Senior Long di dalam hatinya. Sedangkan di tempat yang lain, yang tidak terlalu jauh dari rombongan tanah 5 kerajaan dan juga Pangeran Hualing, Qianshu merasa bimbang di dalam hatinya, antara harus kembali ke domain atas atau pergi bersama Pangeran Hualing dan juga teman-teman Chen Feng dari tanah 5 kerajaan, tapi yang Qianshu tahu, kalau mengikuti rombongan yang dipimpin oleh Pangeran Hualing pasti dia akan berjumpa kembali dengan Chen Feng, tapi jika ikut kembali ke domain atas lagu, maka kesempatan untuk berjumpa dengan Chen Feng sangatlah mustahil. Di samping Qianshu, tetua wanita dari klan pedang surgawi menegur Qianshu. Qianshu, ayo kita berangkat kembali ke domain atas, ajaknya kepada Qianshu, namun Qianshu hanya diam tidak menjawab. Ajakan dari tetua wanita itu, lalu tetua wanita itu pun menepuk pundak Qianshu. Apa yang kamu pikirkan? Jika kau merasa bimbang, tanyalah kepada hatimu, apa yang sebenarnya diinginkan oleh hatimu, karena itulah kebenaran sejati walaupun itu akan terasa pahit, ucap tetua wanita itu. Qianshu yang mendengar kata-kata itu pun mulai meneteskan air mata. Guru, murid pikir, murid sudah menjadi kuat, namun pada kenyataannya, murid tidak seperti yang murid pikirkan, bahkan hanya untuk berdiri di sampingnya pun murid belum pantas guru, ucap Qianshu meluapkan kesedihannya. Apa yang kau maksud Qianshu? Di antara domain atas kau adalah seniman bela diri wanita yang pertama. Bahkan orang-orang kuat di domain atas sangat mengagumimu. Jadi jangan terlalu berkecil hati, kalau pria yang kau suka lebih kuat darimu. Karena memang prialah yang melindungi wanita, bukan sebaliknya. Jadi kamu harus berpikir jernih, yang guru tahu pun tak ada klan manapun yang mampu menyaingi klan pedang surgawi kita, dalam mencetak orang-orang dengan tingkat kultivasi yang mengesankan di dunia bawah ini, bahkan sejenius apapun dia, berarti pria yang kamu sukai bukan berasal dari dunia bawah ini, jadi kau jangan bersikap rendah seperti ini, itu pendapat guru, ujar tetua wanita itu yang ternyata adalah guru Qianshu. Bab 117 Kedatangan Lebah Chenan. Pembicaraan Qianshu bersama gurunya masih terus berlanjut. Guru, apakah menurut guru, diriku ini tidak cantik? Tanya Qianshu dengan rasa malu. Gadis bodoh, dari domain atas ini, sampai ke domain bawah kaulah yang tercantik, bahkan kecantikanmu sama seperti dewi yang ada di langit sana, jadi yang bisa mengalahkanmu dan mengimbangi kecantikanmu hanyalah para dewi di langit sana, ucap guru Qianshu. Mendengar hal itu Qianshu tersenyum bahagia. Sekarang apa yang menjadi pilihan hatimu Qianshu, kembali ke domain atas atau pergi menemui pria yang kau sukai? Tanya guru Qianshu. Entahlah guru, aku bingung. Jujur aku sangat ingin bersamanya, berbagi setiap penderitanya. Dan aku siap untuk melakukan itu, tapi biarlah dia bahagia dengan yang lain, aku sudah merasa cukup dekat dengannya bahkan aku tidak bisa memikirkan yang lain jika sedang ada di dekatnya. Hariku juga merasa tenang jika aku berada di sampingnya, namun sebaliknya, jika aku jauh darinya aku merasa sangat khawatir guru, jawab Qianshu menjelaskan apa yang sedang dia rasakan itulah cinta muridku, lalu apakah pria itu memiliki perasaan yang sama denganmu? Tanya guru Qianshu. Aku tidak tahu guru, kami baru saja bertemu, dan dia hanya menganggapku sebagai teman, jawab Qianshu. Hingga detik kemudian mereka berdua dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba berkata kepada Qianshu. Tidak kakak ipar, kakak Chen Feng juga sangat menyayangimu, kakak ipar juga ada di dalam hati kakak Chen Feng, ucap suara itu yang terdengar sangat jelas di telinga Qianshu dan gurunya. Siapa di sana? Jangan mengendap-endap seperti pencuri. Tanya guru Qianshu.
Aku tidak mengendap-endap seperti pencuri nenek tua, aku sudah berada di sini sedari tadi. Kemudian muncullah lebah-lebah seukuran ibu jari dari balik rambut panjang Qiansu. Siapa kamu? Menyingkirlah dari kepala muridku, ucap Guru Qiansu sambil mengayunkan pedangnya ke arah lebah tersebut. Guru, tahan dulu, ucap Qiansu yang mengenali lebah-lebah itu. Kakak ipar mengingatku kan? Tanya lebah itu. Iya, kamu yang selalu berada di samping Chen Feng bukan? Tanya Qiansu kembali. Benar kakak ipar, aku adalah adik kedua dari kakak Chen Feng, kakak bisa memanggilku dengan sebutan Chenan, aku adalah lebah pencari informasi. Oh ternyata begitu, ucap Guru Qiansu tersenyum dan menyimpan kembali pedang miliknya. Sedangkan Qiansu, dia merasa heran ketika melihat keberadaan lebah ini, baru kali ini aku melihat lebah sepertimu bisa berbicara. Tanya Guru Qiansu. Haha, ini semua berkat kakak Chen Feng, jawab lebah itu. Lantas apa tujuanmu kemari Chenan? Tanya Qiansu penasaran. Aku diperintahkan untuk melihat situasi di sini oleh kakak Chen Feng. Situasi apa? Memangnya apa yang ingin kakakmu ketahui? Tanya Qiansu. Ya pastinya situasi kakak ipar, apakah kakak terluka setelah diserang oleh kakak Ling Ling? Tanya lebah itu. Mendengar perkataan sangat lebah Qiansu menjadi berbunga-bunga di dalam hatinya. Ternyata dia mengkhawatirkanku, gumam Qiansu tersenyum. Tentu saja, kakak sangat mengkhawatirkan kakak ipar, kakak takut akan keselamatan kakak ipar, lalu kakak memerintahkanku secara diam-diam untuk melihat kondisi kakak ipar, tapi baguslah karena kakak tidak apa-apa. Iya, aku sudah tidak apa-apa Chenan. Oh ya kalau boleh tahu, siapa sebenarnya kakak Ling Ling itu? Tanya Qiansu penasaran. Dia adalah pendamping kakak Chen Feng yang selalu menemani kakak Chen Feng dalam kondisi apapun. Kakak Ling Ling adalah orang yang baik namun sangat buruk dalam menahan emosinya. Apalagi ketika melihat kakak Chen Feng berdekatan dengan wanita yang lainnya, ya contohnya seperti yang kakak ipar rasakan sendiri, namun kakak ipar tenang saja, kakak Ling Ling itu baik, bahkan sebelum Kak Chen Feng memerintahkanku untuk berangkat ke tempat ini, Kak Ling Ling menyuruhku untuk menemui Kak Ling Ling dan memberikan benda ini kepada kakak, ucap Chenan sambil mengeluarkan satu buah pil berwarna keemasan. Melihat pil itu Guru Qiansu terbelalak matanya. Ini adalah pil nadi spiritual tingkat langit. Ucap Guru Qiansu merasa terkejut. Apakah guru mengenal pil ini? Tentu guru mengenalnya, pil ini adalah pil pembuka jalur nadi, yang disebut juga dengan pil pembangkit. Di langit atas sana, pil ini juga sudah sangat langka, karena pil ini hanya dimiliki oleh petinggi atau bangsawan dari langit atas sana. Manfaatnya sangatlah besar, pil ini bisa meningkatkan basis kultivasi dan mempercepat latihan dari praktisi yang menelan pilnya, jadi pil ini sangatlah berharga, jelas Guru Qiansu yang merasa kagum. Mendengar penjelasan gurunya tentang khasiat dari pil itu, Qiansu kemudian bertanya kepada Chenan si lebah pencari informasi. Chenan, mengapa kakak Ling Ling memberikan pil ini kepadaku? Ya apalagi kakak ipar, tentu karena kakak Ling Ling sudah menganggap kakak ipar sebagai bagian dari keluarganya. Jawab Chenan, kakak Ling Ling juga sudah merestui kalau kakak Chen Feng dekat dengan kakak ipar. Karena bagi kakak Ling Ling, apapun yang disukai oleh kakak Chen Feng ia pun akan menyukainya, dan mengenai tindakan dari kakak Ling Ling kepada kakak ipar, itu adalah sebuah ujian yang dia berikan untuk kakak ipar. Kakak Ling Ling tidak mau mempunyai adik yang cengeng, karena di masa depan kami akan menggemparkan dunia ini, jadi kami ingin mempunyai keluarga yang kuat, ucap Chenan menjelaskan kepada Qiansu. Mendengar hal itu Qiansu merasa sangat senang di dalam hatinya, lalu ia pun bertanya kepada Chenan. Kalau begitu di mana kakak Chen Feng dan kakak Ling Lingmu sekarang berada? Ada kak, nanti aku akan membawamu untuk bertemu dengan mereka, karena sebagai satu keluarga kita tidak boleh terpisah satu sama lain, namun sebelum itu aku harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Kemudian Chenan terbang ke atas kepala Qiansu, lalu di bagian tubuhnya keluar semacam serbuk cahaya yang mengitari tetua wanita yang tak lain adalah Guru Qiansu. Hei apa yang kau lakukan? Tanya Guru Qiansu merasa penasaran. Guru Qiansu menyadari jika lebah yang ada di depan mereka saat ini bukanlah binatang darah biasa, jadi dia pun mencoba meningkatkan kewaspadaannya, namun tidak berselang waktu lama Guru Qiansu menjadi pusing. Kurang ajar, ini serbuk racun, kau ingin membunuhku lebah kecil.
Melihat kejadian itu Qian Su pun berkata kepada Chen Nan. Chen Nan, dia adalah guruku, dia bukanlah musuh, namun Chen Nan tidak mendengarkan, dia terus mengeluarkan serbuk cahaya beracun itu hingga akhirnya guru Qian Su mulai tidak tahan dengan serangan tiba-tiba tersebut, dan jatuh pingsan. Chen Nan, apa yang kau lakukan kepada guruku? Tanya Qian Su merasa panik. Tenanglah, guru kakak sudah terlalu banyak tahu, jadi aku menghilangkan ingatannya, tentang semua hal, tentang aku, dan apa yang telah kita bicarakan tadi. Sekarang untuk menyadarkannya kakak hanya perlu mengalirkan kekuatan jiwa kakak kepadanya, maka guru kakak akan sadar dari pingsannya, jelas Chen Nan kepada Qian Su. Bab 118. Bertemu dengan Chen Feng. Mendengar perintah dari lebah Chen Nan, Qian Su pun menyebarkan kekuatan jiwanya, dan benar saja tak lama kemudian gurunya pun bangkit dari pingsannya. Guru sudah bangun, tanya Qian Su tersenyum lega. Apakah guru ketiduran Qian Su? Tanya gurunya merasa bingung. Benar guru, beberapa jam yang lalu kita memutuskan untuk beristirahat sejenak, dan aku melihat guru tertidur. Oh ya guru, kelihatannya aku. Qian Su, kalau kau memang ingin mengikuti kata hatimu, guru mengerti, kamu sudah guru anggap sebagai anak guru sendiri, jadi guru juga ingin yang terbaik untukmu, tapi ingatlah, di masa depan kau harus membawa pria idamanmu itu untuk menemui guru di domain atas sana. Kalau begitu guru akan kembali dahulu ke domain atas. Guru tidak mau mereka berpikir yang aneh-aneh terhadap gurumu ini. Guru pergi Qian Su, kau jaga dirimu baik-baik. Lalu Qian Su pun memeluk tubuh sangat guru dengan erat, sambil berkata, terima kasih guru, sekarang kebaikan guru akan selalu aku ingat sampai kapanpun. Setelah melerai pelukannya guru Qian Su langsung melesat ke langit yang jauh sambil berkata, Qian Su, kau harus berhati-hati di luar sana, banyak hal yang tidak terduga yang bisa terjadi, dan ingatlah bawalah pria idamanmu untuk menemui guru di masa depan, ucap gurunya sambil menghilang di dalam kejauhan. Lalu Chen Nan pun berkata kepada Qian Su, kakak ayo kita berangkat, ajak Chen Nan. Kemudian Qian Su mengikuti Chen Nan yang menuju masuk ke dalam hutan, mereka berjalan hingga jauh dan juga lama, membuat Qian Su kembali bertanya kepada Chen Nan. Chen Nan, apakah Pangeran Hua Ling adalah teman dari Chen Feng? Kemungkinan iya kak, karena kalau dia memilih menjadi musuh, maka kakak Chen Feng akan datang untuk menghabisi mereka semua, namun tampaknya dia adalah orang yang tulus, dan kakak Chen Feng sangat menyukai kepintarannya. Dia cukup pandai dalam menganalisa situasi. Kakak Chen Feng menyadari kalau kita sangat perlu memiliki sekutu di domain tengah dan tujuan dari kakak Chen Feng ialah agar orang-orang dari Tanah Lima Kerajaan memiliki pendukung sebelum mereka menjadi kuat, jelas Chen Nan. Oh, ternyata begitu, ucap Qian Su. Kakak ipar tidak perlu khawatir, semuanya sudah ada di dalam genggaman kakak Chen Feng. Jikalau semua orang yang dipercaya oleh kakak Chen Feng berkhianat, maka kakak Chen Feng akan mengetahuinya, karena kakak Chen Feng diam-diam sudah menanam segel jiwa kepada orang-orang yang telah dia bantu, dan itu adalah trik untuk berjaga-jaga kakak, ucap Chen Nan. Benarkah? Ternyata Chen Feng benar-benar sangat pintar dan waspada. Oh ya, apakah perjalanan kita masih jauh? Tanya Qian Su. Tidak terlalu jauh, setelah melewati 3 bukit itu, kita sudah mendekati lokasi pertemuan. Karena orang-orang dari Tanah Lima Kerajaan juga sudah harus pergi kembali ke Kerajaan Langit Utara, ayo kak kita harus bergegas, ajak Chen Nan sambil terbang semakin cepat. Sementara Chen Feng dan juga Ling Ling yang masih berada di sekitar gua pun memutuskan untuk pergi meninggalkan gua itu. Ayo Ling Ling, kita harus pergi menemui teman-teman dari Tanah Lima Kerajaan, ajak Chen Feng memegang tangan Ling Ling keluar dari dalam gua itu. Setibanya di luar gua, tampak keempat komandan iblis menghampiri mereka berdua. Tuan, Tuan dari mana saja? Kami khawatir akan keadaan Tuan. Tanya Komandan Fan Mo. Aku ada sedikit urusan, jawab Chen Feng. Di dalam hati keempat komandan iblis mereka saling bergumam. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Tuan? Mengapa ekspresi wajahnya tampak sangat menyedihkan? Sudah, aku tidak apa-apa, karena kalian semua sudah ada di sini. Ayo sekarang mari ikut dengan kami, ajak Chen Feng melesat ke udara bersama Ling Ling. Kemudian keempat komandan iblis mengikuti mereka berdua dari arah belakang. Sementara itu rombongan orang-orang dari Tanah Lima Kerajaan, yang dipimpin oleh Pangeran Hua Ling, sudah sampai di perbatasan antara Kerajaan Tian Su dan domain bawah.
Ayo kita beristirahat dahulu, sambil menunggu kedatangan Tuan Chen Feng, ucap Pangeran Hua Ling sambil duduk bersandar di bawah pohon. Senior Ling dan para jenius-jenius dari Tanah Lima Kerajaan pun ikut beristirahat, hingga tak lama kemudian, Qiansu dan Chen Nan telah tiba di dekat mereka. Oh, ternyata Nona Qiansu, sapa Senior Ling. Kemudian Pangeran Hua Ling pun berdiri untuk menyapa Qiansu. Nona Qiansu, mengapa Anda bisa berada di sini? Bukankah seharusnya Anda sudah kembali ke domain atas? Tanya Pangeran Hua Ling penasaran. Mendengar pertanyaan Pangeran Hua Ling, Qiansu hanya diam tak menjawab, tapi Chen Nan menjawab pertanyaan tersebut. Ini semua adalah perintah dari kakak Ling Ling, untuk membawa kakak Qiansu menemui dirinya. Mendengar suara tersebut Senior Long dan Pangeran Hua Ling merasa terkejut, di dalam hati mereka mempertanyakan suara siapa itu, lalu di balik tubuh Qiansu muncullah seekor lebah. Kalian tenanglah, Kak Chen Feng dan juga Kak Ling Ling akan segera sampai di tempat ini, ucap Chen Nan menampakkan diri. Siapa lebah itu Nona Qiansu? Tanya Senior Ling dan Pangeran Hua Ling. Mendengar seekor lebah bisa berbicara membuat mereka sangat terkejut, begitu juga dengan para jenius-jenius dari Tanah Lima Kerajaan. Hewan apa itu? Bahkan dia bisa berbicara, tanya mereka merasa heran. Senior Long, Pangeran Hua Ling dan semuanya kalian tidak perlu terkejut, dia adalah Chen Nan lebah pencari informasi sekaligus adik kedua Chen Feng, ucap Qiansu menjelaskan. Mendengar penjelasan dari Qiansu, mereka semua akhirnya mengerti, lalu Senior Long pun lanjut bertanya. Chen Nan, di mana Chen Feng sekarang? Seharusnya kakak sudah menerima pesanku, dan kemungkinan dia bersama Kak Ling Ling sedang menuju kemari, jawab Chen Nan. Lalu selang beberapa waktu, di langit atas Senior Long dan semua orang yang berada di tempat itu merasakan ada beberapa kekuatan yang besar yang sedang menuju ke arah mereka. Kakak sudah tiba, ucap Chen Nan. Dan benar saja, tak lama kemudian Chen Feng dan Ling Ling beserta 4 komandan iblisnya telah mendarat di depan mereka semua. Senior Long, Chen Feng memberi hormat, ucap Chen Feng. Hei, tidak perlu seperti itu Chen Feng, seharusnya kamilah yang memberi hormat kepadamu Chen Feng. Benar yang diucapkan oleh Senior Long, Tuan Chen Feng, Tuan sudah banyak membantu kamilah yang layak memberi hormat, ujar Pangeran Hua Ling menimpali. Benar itu Chen Feng, kamu telah berulang kali membantu kami, bahkan kamu pun belum sempat mengucapkan terima kasih kepadamu, ucap si Jian dan yang lainnya. Tidak perlu seperti itu, kita adalah saudara, dan berasal dari tempat yang sama, bisa dikatakan kita adalah saudara dari tempat kelahiran yang sama, jadi kalian semua jangan menganggapku seperti orang lain, aku menolong kalian itu sudah sewajarnya, jawab Chen Feng menjelaskan. Senior, sekarang juga kalian harus meninggalkan domain tengah ini, lalu kalian semua harus berlatih agar menjadi lebih kuat, ucap Chen Feng. Lalu Chen Feng mengeluarkan beberapa gulungan tingkat langit dari dalam cincin penyimpanannya. Ini senior, aku berikan gulungan-gulungan ini kepada kalian semua, si Jian, Lin Zi, Wu Dao dan Rensu, kalian berlatih sungguh-sungguh. Bab 119. Bertemu Chen Feng kembali. Pertemuan itu masih terus berlanjut, dan para teman-teman Chen Feng yang berasal dari Tanah Lima Kerajaan merasa sangat kagum dengan kesetiaan Chen Feng dan kepedulian Chen Feng kepada mereka semua. Lantas bagaimana denganmu Chen Feng? Apakah kau tidak ikut kami untuk kembali ke Tanah Lima Kerajaan? Aku yakin kalau kerajaan Xuan Yuan pasti akan sangat kehilanganmu Chen Feng, ujar Senior Long. Aku tidak akan kembali senior, justru aku akan meminta Anda untuk memberikan semua yang ada di dalam cincin penyimpanan ini kepada Yang Mulia Raja Xuan Yuan, tolong katakan kepada mereka, sebelum aku dapat menemui pembunuh istriku dan berhasil membalaskan dendamku kepada pembunuh itu, maka aku tidak akan kembali ke kerajaan Xuan Yan, ucap Chen Feng menjelaskan. Mendengar penjelasan dari Chen Feng semua orang yang berada di situ, kecuali Ling Ling merasa terkejut. Apa ini? Apakah kau sudah mempunyai seorang istri? Lalu siapa yang sudah membunuh istrimu itu Chen Feng? Tanya Senior Ling tak percaya. Lalu si Jian, Lin Zi, Wu Dao dan Rensu bertanya secara serentak. Apakah Junior Yun Zi adalah istrimu Chen Feng? Iya, kalian benar, Yun Zi adalah istriku, jawab Chen Feng memasang raut wajah sedih. Apakah yang kau maksud adalah Putri Yun Zi, putri dari Yang Mulia Raja dari Kerajaan Xuan Yuan? Tanya Senior Ling menatap tak percaya.
Benar senior, dia adalah istriku. Lalu bagaimana bisa ini semua terjadi? Siapa yang telah membunuh istrimu itu? Katakan kepada kami Chen Feng. Kami akan membantumu untuk membalaskan dendam kepada pembunuh itu. Benar yang diucapkan oleh Guru Long, bahkan kalau nyawa kami menjadi taruhannya, kami siap membantumu untuk membalaskan dendammu, ucap si Jian, Lin Zi dan juga Wu Dao. Tidak perlu, aku yang akan membalaskannya sendiri. Aku tidak ingin kehilangan orang-orang yang dekat denganku lagi. Aku tidak bisa membiarkan kalian semua berada di dalam bahaya, jawab Chen Feng. Tidak apa Tuan Chen Feng, kami sudah siap untuk membantu Anda membalaskan dendammu, ucap Pangeran Hua Ling menimpali. Tidak mengapa Pangeran Hua Ling, aku sendiri sudah cukup. Bahkan jika aku tiada, maka hanya segelintir orang yang akan merasa bersedih, akan tetapi jika kalian maka banyak orang-orang yang merasa sedih dan juga kehilangan, aku tidak ingin melibatkan kalian semua. Orang-orang pembunuh itu bukanlah orang sembarangan, di belakang mereka banyak orang-orang kuat yang jauh di atas kalian, jadi tetap pada rencana awal, kembalilah ke kerajaan masing-masing, ucap Chen Feng menjelaskan kepada mereka semua. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Chen Feng, mereka langsung mengangguk setuju. Sementara itu di belakang mereka Qiansu merasa terkejut mendengar bahwa Chen Feng telah memiliki seorang istri, dan kemudian istrinya telah dibunuh oleh seseorang yang kuat. Lalu Qiansu yang sedari tadi berada di belakang mereka pun mulai berjalan ke depan menampakkan dirinya di depan Chen Feng sambil berkata, "Walaupun sedikit orang yang akan bersedih, kalau sesuatu sampai terjadi kepadamu, apakah itu artinya tidak berarti untukmu?" Tanya Qiansu. Melihat kehadiran Qiansu yang telah berdiri di depannya membuat Chen Feng menjadi kaget dan segera melirik ke arah Ling Ling. Ling Ling yang menyadari lirikan Chen Feng pun langsung menyindir pria tampan tersebut. "Mengapa kamu malah melirikku? Dasar buaya," maki Ling Ling. Mendengar makian Ling Ling, Chen Feng hanya tersenyum malu lalu memalingkan wajahnya untuk menatap ke arah Qiansu. "Mengapa kamu berada di sini? Bukankah aku sudah memerintahkanmu untuk kembali ke domain atas, mengapa kau tidak mendengarkan perkataanku?" Tanya Chen Feng. "Mengapa kamu tidak bisa melihatnya juga? Tentu saja aku tidak kembali karena aku mengkhawatirkan keadaanmu. Apakah karena aku tidak cukup kuat maka itu sebabnya aku tidak boleh berada di sampingmu?" Tanya Qiansu memasang wajah sedih di balik cadar yang dia kenakan. "Bukan begitu maksudku," jawab Chen Feng. Kemudian Chen Feng berkata kembali, "Aku tidak ingin melihatmu dalam bahaya, karena jalan yang akan ku tempuh selalu dalam keadaan berbahaya," ujar Chen Feng. "Aku akan serius dalam bekerja keras dan berlatih untuk menjadi lebih kuat, aku janji tidak akan pernah menyusahkanmu," ujar Qiansu berkata serius kepada Chen Feng. Apakah kamu sadar posisiku sekarang ini? Orang-orang dari seluruh domain atas sedang memburuku, akan sangat bahaya jika kau berada di dekatku, jelas Chen Feng. "Aku tidak peduli," jawab Qiansu. "Tapi aku peduli," ucap Chen Feng. Dan di tengah-tengah perdebatan mereka berdua, Chen Nan keluar sambil berkata kepada Chen Feng, "Kakak, sebenarnya Kak Ling Ling lah yang mengizinkan kakak ipar Qiansu untuk ikut bersama kita." "Apa, Ling Ling yang mengizinkannya?" tanya Chen Feng tidak percaya sambil menatap ke arah Ling Ling. "Iya, aku yang mengizinkannya, namun hanya dia, karena dia memiliki potensi yang kuat dan aku juga tahu kalau kau menginginkannya, jadi aku mengizinkannya untuk ikut bersama kita," ujar Ling Ling tanpa menatap kedua mata Chen Feng. Sedangkan Chen Feng, dia memandangi Ling Ling dengan tatapan yang serius. Ia tidak pernah menyangka jika Ling Ling akan melakukan hal semacam ini. Kemudian Chen Feng mengalihkan pandangannya kembali ke arah Qiansu sambil berkata, "Nanti aku akan mengurusmu." Lalu Chen Feng melangkahkan kakinya ke arah Senior Long dan para jenius-jenius muda dari Tanah Lima Kerajaan. "Senior, sudah saatnya untuk kalian semua kembali ke Tanah Lima Kerajaan. Tempat ini sudah tidak baik untuk kalian," ucap Chen Feng memerintah. Lalu Senior Long pun mengikuti perintah Chen Feng. Sebelum pergi si Jian dan yang lainnya mendekati Chen Feng untuk berterima kasih kepada Chen Feng. "Kalian jangan sungkan, di masa depan aku berharap ketika kita bertemu kembali kalian sudah semakin kuat, dan sampaikan maafku karena tidak bisa menepati janji untuk kembali ke Tanah Lima Kerajaan dalam waktu dekat ini kepada ayahmu si Jian," ucap Chen Feng. "Baik Chen Feng, aku akan menyampaikannya kepada ayahku Chen Feng," jawab si Jian.
Kemudian Chen Feng mengeluarkan kapal perang yang baru untuk mereka berangkat kembali ke Tanah Lima Kerajaan. Ini adalah hadiah terakhirku untuk kalian semua, dengan menaiki kapal ini kalian akan lebih cepat sampai ke Tanah Lima Kerajaan, dan untuk memastikan keselamatan kalian, aku akan mengikut sertakan 2 komandan tempurku untuk mengawal kalian sampai ke Tanah Lima Kerajaan secara utuh dan juga selamat. Lalu Chen Feng memanggil 2 komandan tempurnya. Komandan Jisa dan Komandan Mayong, kemarilah, ucap Chen Feng. Bab 120. Permintaan Pangeran Hualing. Chen Feng memanggil kedua komandan perangnya untuk mengawal kepulangan orang-orang dari Tanah Lima Kerajaan. Komandan Mayong dan Komandan Jisa kemarilah, panggil Chen Feng kepada mereka berdua. Kami menghadap Tuan, jawab 2 komandan iblis itu. Kalian berdua kawal mereka sampai tiba ke tujuan mereka, jangan biarkan sesuatu hal menimpa mereka, ucap Chen Feng memerintah. Baik Tuan, kami akan menjalankan perintah yang Tuan berikan, jawab 2 komandan iblis itu. Lalu Chen Feng mendekati Senior Long dan berkata, Senior, jangan lupa untuk berangkat ke kerajaan Xuan Yan, dan berikan apa yang aku titipkan untuk Yang Mulia Raja, dan bawalah 2 komandan tempurku bersamamu, ucap Chen Feng. Baik Chen Feng, aku akan mengingat dan mengantarkan pesananmu kepada Yang Mulia Raja Xuan Yan, jawab Senior Long. Dan kalian berdua, ikutilah Senior Long dan bantulah ia, ketika semua sudah selesai maka cepatlah kembali, ujar Chen Feng menatap kedua komandannya. Setelah itu mereka semua langsung naik ke atas kapal dan bersiap berangkat hingga tak lama kemudian kapal yang membawa semua orang-orang dari Tanah Lima Kerajaan mulai pergi meninggalkan domain tengah. Kini tatapan mata Chen Feng menuju ke arah Pangeran Hualing, dan dia melangkah mendekatinya. Tuan, sapa Pangeran Hualing. Chen Feng tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Pangeran Hualing karena dirinya sudah membawa teman-temannya dari Tanah Lima Kerajaan untuk bertemu dengannya dalam keadaan selamat. Pangeran Hualing yang mendengar perkataan Chen Feng ikut tersenyum senang. Semua itu saya lakukan karena saya ingin membalas kebaikan Tuan Chen Feng kepada saya, ucap Pangeran Hualing. Baiklah, tapi saya mempunyai satu permintaan lagi kepada Anda Pangeran Hualing, ujar Chen Feng memasang wajah serius. Apa itu Tuan? Katakanlah saya pasti akan membantu sebisa saya, jawab Pangeran Hualing. Aku ingin kau mencari informasi tentang klan iblis darah dari domain atas dan membantu kami agar kami dapat masuk ke dalam domain atas, ujar Chen Feng menjelaskan permintaannya. Baik Tuan, aku pasti akan melaksanakannya, tapi Tuan apakah saya boleh meminta sesuatu juga kepada Anda? Tanya Pangeran Hualing. Meminta apa Pangeran? Tanya Chen Feng penasaran. Bolehkah saya mengikuti Tuan kemanapun Tuan pergi? Saya berjanji akan membantu apa yang Tuan perintahkan, ucap Pangeran Hualing. Chen Feng merasa bingung harus menjawab apa, karena Chen Feng sadar akan bahaya di masa depan yang akan mereka hadapi. Maaf Pangeran, aku tidak bisa mengizinkannya, karena apa yang akan aku hadapi semuanya adalah bahaya yang sangat-sangat mengerikan, jawab Chen Feng menjelaskan. Aku tahu Tuan, dan aku siap untuk menghadapi semua bahaya itu. Aku akan berlatih sekuat tenaga agar aku menjadi semakin kuat, ucap Pangeran Hualing. Lantas bagaimana dengan semua orang yang ada di kerajaanmu? Apakah kau akan meninggalkan semua kemewahan yang ada di sana? Bagaimana juga dengan jabatanmu kelak yang akan menjadikanmu seorang penerus dari ayahmu? Tanya Chen Feng menatap intens. Aku tidak menginginkan semua itu Tuan, karena aku hanya ingin menjadi seorang kultivator, berkeliling ke semua tempat yang ada di seluruh penjuru dunia bawah ini, bahkan jika beruntung seorang kultivator dapat menembus ke alam langit sana, dan itu semua adalah cita-citaku Tuan. Sejak aku memutuskan menjadi seorang kultivator, aku telah merelakan semua kenyamanan yang ada di istana, aku hanya berpikir bagaimana caranya aku bisa menjadi kuat Tuan, ucap Pangeran Hualing menjelaskan. Menanggapi semua perkataan Pangeran Hualing, Chen Feng masih belum bisa mengambil keputusan. Ia melirik ke semua saudara-saudaranya untuk ikut bersuara, kemudian Ling Ling pun mulai mengambil sikap. Aku mengizinkan anak ini ikut, ucap Ling Ling. Benar Tuan, kami juga memperbolehkan pemuda ini untuk ikut bergabung bersama kita. Pemuda ini memiliki penglihatan dan pengamatan yang cukup bagus, dia lumayan berguna Tuan, ujar kedua komandan iblis menatap Chen Feng. Baiklah, kau boleh mengikuti kami Hualing, jawab Chen Feng mengizinkan.
Terima kasih banyak Tuan atas izin yang telah Tuan berikan, dan terima kasih juga untuk Nona dan senior-senior yang telah mendukung saya, kata Hualing tampak sangat bahagia. Kemudian Chen Feng mengeluarkan botol yang berisi cairan spiritual dari dalam cincin penyimpanannya, dan dia memberikan botol itu kepada Hualing. Ini untukmu Hualing, lumurilah cairan itu di seluruh tubuhmu, dan biarkan cairan itu meresap ke seluruhan tubuhmu, ucap Chen Feng kepada Hualing, dan untuk kalian berdua, latihlah dia, buat tubuhnya menjadi lebih kuat daripada saat ini, perintah Chen Feng kepada kedua komandan iblis Fan Mo dan Dixin. Lalu kedua komandan iblis itu pun meminta izin untuk membawa Hualing berlatih hingga sekarang tinggallah Chen Feng, Ling Ling, Qiansu dan juga Chen Nan. Chen Feng pun berkata kepada Chen Nan, "Adik, kamu telah banyak bekerja untuk mencari semua informasi yang aku inginkan, sekarang masuklah ke dalam piring spiritual untuk beristirahat," ucap Chen Feng sambil mengeluarkan piringan spiritual dari dalam cincin penyimpanannya. "Baiklah Kak, aku akan beristirahat," pamit Chen Nan masuk ke dalam piringan spiritual. Kini tinggallah Chen Feng, dan dua wanita cantik yang berada di sampingnya dan juga di depannya, lalu Chen Feng pun mendekati Ling Ling sambil bertanya, "Apa ini? Apa maksudmu dengan melakukan ini semua? Bukankah kamu tidak menyukainya?" tanya Chen Feng menatap wajah Ling Ling. "Kapan aku berkata seperti itu? Aku tidak merasa pernah mengatakan hal semacam itu, aku hanya tak suka kamu menjadi pria yang mata keranjang, yang dimana ada wanita cantik mendekatimu, kamu langsung menyukainya," jawab Ling Ling kepada Chen Feng. Qiansu yang mendengar perkataan Ling Ling langsung merespon apa yang diucapkan Ling Ling. "Apa yang Kak Ling Ling ucapkan? Apakah benar kalau Chen Feng adalah orang yang semacam itu?" tanya Qiansu. "Benar, dia adalah tipe orang yang gampang tergoda," jawab Ling Ling sambil melirik tajam ke arah Chen Feng. Lalu Qiansu pun berkata kepada Chen Feng, "Kalau kamu berani seperti itu di hadapanku, maka aku akan mencungkil kedua matamu di masa depan," ancam Qiansu dengan tatapan yang mematikan. Chen Feng langsung mundur ke arah belakang, dan bergumam di dalam hatinya. Apa yang terjadi dengan kedua wanita ini? Mengapa hal semacam ini bisa menyatukan mereka? Akan tetapi baguslah, itu artinya aku tidak perlu repot-repot mendamaikan mereka lagi, gumam Chen Feng tersenyum di dalam hatinya. Hingga tak lama kemudian Chen Feng disadarkan oleh teriakan Qiansu memanggil dirinya. "Kenapa kamu diam? Apakah yang diucapkan Kak Ling Ling itu benar?" tanya Qiansu merasa cemburu. Bab 121. Bertemu kelompok klan iblis darah. Chen Feng masih merasa bingung dengan perubahan dari kedua wanita itu, dan dia mencoba untuk menjawab tenang. "Untuk apa aku menjawabnya, karena itu sama sekali tidak penting, dalam hidupku ini orang yang aku cintai adalah istriku, aku tidak pernah melirik wanita lain selain dia bahkan kalian berdua juga belum bisa menggantikan dia," jawab Chen Feng dengan nada menyindir. "Kurang ajar kau, jadi selama ini aku kau anggap apa?" tanya Ling Ling dengan emosi di wajahnya langsung melesat ke arah Chen Feng. "Tenang, tenang, aku hanya bercanda, sekali lagi aku katakan aku hanya bercanda dengan ucapanku, mana mungkin aku tidak mencintaimu, kamu memiliki tempat yang lain dari Yunzi," ujar Chen Feng menjelaskan. Mendengar hal itu Ling Ling menjadi luluh hatinya, dan langsung memeluk Chen Feng erat. "Jangan mengatakan hal semacam itu lagi di masa depan, aku tidak ingin mendengarnya," ucap Ling Ling sedih. Lalu Chen Feng yang masih memeluk tubuh Ling Ling erat dia pun berkata, "Gadis bodoh, kamu tahu sifatku, tidak akan aku menelantarkanmu di masa depan." Petik 2. Qiansu yang melihat adegan kemesraan mereka menjadi seperti orang asing, dia merasa seperti tidak dianggap di tempat itu, namun Chen Feng yang mengetahui perasaan Qiansu langsung berkata, apakah kamu tidak ingin menjadi orang terkasihku yang berada selalu di dekatku?" tanya Chen Feng kepada Qiansu. Qiansu yang mendengar kata-kata Chen Feng berbalik dan lari ikut memeluk tubuh Chen Feng dari arah belakang dengan perasaan bahagia. "Tak peduli apakah cintamu kepadaku hanya sebesar debu yang berterbangan, asalkan kamu mengizinkan aku untuk berada di dekatmu, itu sudah lebih dari cukup buatku, hanya itu yang aku inginkan," ujar Qiansu kepada Chen Feng. "Tidak mungkin aku mencintaimu seperti itu, bagiku kalian berdua telah menempati posisi yang sama di dalam hatiku," ucap Chen Feng kepada kedua wanita cantik tersebut yang masih betah berada di dalam pelukannya.
Sementara itu orang-orang dari domain atas, khususnya dari klan Iblis Darah yang diperintahkan untuk mencari informasi tentang keberadaan orang-orang yang telah membunuh para jenius-jenius dari klan Iblis Darah sudah berada dekat dengan keberadaan Chen Feng, Ling Ling dan juga Qiansu, hingga tak berselang lama akhirnya orang-orang klan Iblis Darah itu pun mendarat di dekat mereka bertiga. Lihatlah ada orang yang sedang bermesraan di dalam hutan ini, ucap salah satu dari mereka. Kau benar, kedua wanitanya sangat cantik dan menawan, apalagi tubuh mereka terlihat seksi serta menggoda. Iya, ayo kita rebut kedua wanita itu dari pria yang sedang mereka peluk, ajak teman-teman yang lain. Setelah itu mereka pun mulai berjalan mendekati ketiga orang asing tersebut. Hei wanita cantik, kemarilah, bersenang-senang dengan kami, untuk apa kalian memeluk bocah ingusan seperti dia, dan kau bocah? Tinggalkan kedua wanita itu, maka kami akan mengampunimu, ancam orang-orang dari klan Iblis Darah itu. Berani sekali mulut kotormu berbicara seperti itu kepada kami. Teriak Qiansu merasa marah dan dia langsung membuka cadar yang dia kenakan untuk menampakkan wajahnya kepada orang-orang dari klan Iblis Darah tersebut. Kemudian orang-orang dari klan Iblis Darah itu seperti mengenali wajah wanita yang berada di hadapan mereka. Tunggu, bukankah wanita itu terlihat seperti Nona Qiansu dari klan Pedang Surgawi? Iya, itu memanglah dia, seorang dewi yang berasal dari domain atas, lalu kalau itu memang dia memangnya kenapa? Tidak akan ada yang mengetahui kalau terjadi sesuatu kepadanya bukan? Orang-orang dari domain atas semuanya telah kembali ke domain atas, jadi kita bisa berbuat sesuatu sesuka hati dengannya, bisik orang-orang dari klan Iblis Darah itu. Namun Chen Feng yang mengetahui niat jahat mereka langsung melesat ke arah mereka dan membunuh beberapa orang dari klan Iblis Darah tersebut. Brak, krek, krek. Mayat langsung berhamburan di depan orang-orang klan Iblis Darah yang masih tersisa, mereka yang melihat Chen Feng telah membunuh teman-temannya merasa meradang. Hei bocah, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak mengetahui siapa kami? Tanya orang-orang dari klan Iblis Darah berteriak marah. Lalu dengan tenangnya Chen Feng menjawab. Apa kau tidak tahu siapa yang telah membunuh para jenius dari klan Iblis Darah kalian yang berada di dalam tanah terlarang? Kemudian orang-orang dari klan Iblis Darah yang mendengar perkataan Chen Feng menjadi terdiam membisu, dan saling memandang antara satu sama lain, lalu dengan hati-hati dan memelankan suara mereka, mereka pun saling berbisik. Apa yang diucapkan bocah itu? Apakah mungkin kalau bocah ingusan itu yang telah membunuh jenius-jenius muda kita? Gumam mereka tidak percaya. Lalu salah satu dari mereka mulai menatap Chen Feng dengan tajam sambil berkata, "Sudah, jangan percaya, kalian terlalu gampang ditipu oleh bocah itu. Mana mungkin bocah yang baru berusia 20 tahun seperti dia dapat membunuh jenius-jenius dari klan kita? Lalu apakah kalian juga tidak melihat kalau di sana ada dewi dari domain atas? Jadi mana mungkin kalau bocah itu adalah pembunuh para jenius-jenius dari klan Iblis Darah? Yang juga ikut melukai orang-orang dari klan Pedang Surgawi, bocah itu pasti berbohong, seorang dewi dari domain atas itu tidak mungkin mau bergabung dengannya kalau dia adalah pembunuhnya. Kalian semua terlalu gampang diperdaya oleh bocah itu, dan satu lagi anak itu hanya di ranah martial king tahap menengah. Apa kalian yakin anak itu bisa membunuh banyak orang dari domain atas dan juga domain tengah? Itu terlalu mengada-ngada, ucap salah seorang dari klan Iblis Darah yang tersenyum remeh menatap Chen Feng. Setelah itu mereka para orang-orang klan Iblis Darah yang lainnya mengangguk setuju atas pernyataan yang diucapkan oleh rekan mereka dan berkata, "Benar apa yang kau ucapkan, hei bocah." Panggil mereka ke arah Chen Feng, "Kau terlalu sok meninggikan dirimu, kami ingin lihat, mana kekuatan yang kau miliki yang telah membunuh para jenius-jenius dari klan Iblis Darah kami, dasar pembohong." Haha, ucap orang-orang dari klan Iblis Darah itu tertawa mengejek Chen Feng. Namun Chen Feng yang sudah bosan dengan tingkah laku mereka langsung melesat ke arah mereka dengan cara menghilang dan tiba-tiba muncul di hadapan mereka semua. Chen Feng menghajar mereka, hingga 4 di antara mereka langsung mati dan menjadi ketiadaan, membuat yang lainnya merasa terkejut. Hei, apa ini? Apakah dia memang orang yang telah membunuh jenius-jenius dari domain atas? Tanya pria yang sedari tadi menyangkal Chen Feng, dia merasa sangat ketakutan. Apa yang kau katakan, bukankah barusan kau menyatakan bahwa dia bukanlah orang yang telah membunuh orang-orang kita?
lalu sekarang kau mempercayai bahwasanya bocah itu adalah orang yang telah membunuh para jenius klan iblis darah kita, ucap salah satu dari mereka merasa kesal. Sudah, tidak perlu kita bahas lagi, sekarang cari cara agar kita bisa memberitahukan ini kepada pemimpin kita, ucap mereka. Mereka terus berpikir sambil bersiap siaga atas serangan yang Chen Feng berikan, lalu salah satu di antara mereka berkata, "Batu giok itu," teriak salah satu dari mereka. "Ya kau benar, batu giok pemberian leluhur," jawab salah satu orang itu dan langsung mengeluarkan batu giok yang ada di cincin penyimpanan. "Cepat, sekarang juga kita hancurkan batu giok ini," ujar salah satu dari mereka. Namun ketika mereka hendak menghancurkan batu giok tersebut, Chen Feng sudah berada di depan mereka sambil melayangkan tinjunya ke atas wajah dan tubuh mereka semua. Brak, buem, sisa-sisa dari orang-orang klan iblis darah terpental hingga jauh menabrak dinding batu, beberapa dari mereka langsung mati, namun ada satu orang yang masih dalam keadaan sekarat, dan dia berhasil menghancurkan batu giok itu. Dengan cepat Chen Feng segera melesat dan menyerang kembali orang tersebut, tapi dia dihentikan oleh sinar cahaya yang berasal dari batu giok yang sudah berhasil dihancurkan. Bab 122. Kedatangan leluhur Fan San. Chen Feng mundur ke arah belakang ketika melihat sinar terang dari batu giok yang sudah dihancurkan, lalu Ling Ling dan juga Qian Su mendekatinya. "Sinar apa itu?" tanya Qian Su kepada Chen Feng. "Kelihatannya itu adalah secerca kekuatan yang ditanam oleh orang kuat dari klan iblis darah," jawab Chen Feng. "Benar yang kamu ucapkan Chen Feng, dari pancaran aura ini, seharusnya ini adalah kekuatan dari alam suci," ujar Ling Ling menimpali. "Berarti ini adalah kekuatan dari leluhur klan iblis darah," kata Chen Feng menatap kedua wanita itu. "Qian Su, kamu harus pergi dari sini," perintah Chen Feng kepada Qian Su. "Tidak, aku tidak akan pergi Chen Feng, aku ingin berada di sisimu dalam keadaan apapun," jawab Qian Su menolak. "Tapi ini terlalu berbahaya bagimu, kamu akan diket sebagai seorang pengkhianat, dan klan pedang surgawimu akan mendapat masalah nantinya," jelas Chen Feng kepada Qian Su. "Aku tidak peduli Chen Feng, aku tidak ingin di saat kamu dalam bahaya aku malah pergi meninggalkanmu," ujar Qian Su menatap memohon. Ling Ling yang melihat perdebatan itu pun langsung menengahi mereka berdua. "Biarkanlah dia tetap berada di sini, dan untukmu Qian Su, kenakan kembali penutup wajah yang kuberikan ini, aku jamin siapapun yang mengenalmu tidak akan dapat mengenali wajahmu bagaimanapun caranya," kata Ling Ling memberikan penutup wajah kepada Qian Su. Kemudian Qian Su mengenakan penutup wajah yang diberikan oleh Ling Ling. Sementara itu, batu giok yang memancarkan aura kekuatan dari alam suci pun berangsur-angsur memadatkan kekuatannya, dan membentuk sesosok kakek tua yang tidak lain adalah leluhur dari klan iblis darah Fan San, dan betapa terkejutnya pria tua itu saat melihat kerusuhan yang telah membunuh para orang-orang miliknya, dan dia langsung berteriak marah kepada ketiga orang asing yang berdiri di depan matanya. "Hei, siapa kalian? Berani sekali kalian membunuh orang-orang dari klan iblis darahku?" tanyanya menatap tajam. Chen Feng yang mendengar pertanyaan dari pria tua itu pun tetap bersikap sopan. "Maafkan kami senior, kami hanya ingin membela diri, karena orang-orang dari klan iblis darah Anda yang ingin berbuat hal tidak pantas terhadap kedua istri saya, jadi apakah saya salah jika saya membela diri?" tanya Chen Feng dengan nada tenang. Namun leluhur klan iblis darah Fan San tidak mau mendengar kata-kata dari Chen Feng, dan dia langsung menyerang ke arah Chen Feng. "Hei bocah, terimalah kematianmu," ucapnya sambil menyerang. Lalu Chen Feng yang melihat serangan itu dengan cepat membuat segel di tangannya, hingga tiba-tiba leluhur klan iblis darah Fan San terperangkap di dalam formasi itu. "Hei bocah bodoh, kau pikir dengan mainan seperti ini, aku akan terperangkap? Begitu, kau sungguh sangat menggelikan, hahaha," ucap leluhur Fan San tertawa mengejek. "Apakah benar yang kau katakan itu kakek tua? Kalau memang bisa cobalah kau melepaskan diri dari formasi mainanku itu." Petik 2. Setelah itu Chen Feng mengaktifkan formasinya, hingga terdengar suara guntur yang menyambar-nyambar mulai bermunculan, lalu guntur-guntur itu menyerang ke arah leluhur Fan San, dan dengan sombongnya leluhur Fan San menerima serangan guntur itu dengan santai, hingga beberapa saat kemudian. "Duar, sungguh berada di luar nalar," leluhur Fan San terkena serangan guntur itu hingga terlempar jauh dan terluka lumayan parah.
Kurang ajar guntur-guntur ini, kekuatan guntur apa ini sebenarnya? Aku tidak pernah mengetahui kalau ada kekuatan formasi guntur seperti ini, gumam leluhur Fan San merasa heran. Chen Feng yang melihat leluhur Fan San terluka akibat kekuatan formasi guntur miliknya pun tertawa sambil berkata, "Hei orang tua, mana kesombonganmu barusan, yang mengejek formasiku sebagai mainan, bahkan hanya dengan kekuatan dari kesadaranmu pun kau tidak bisa mengalahkan kekuatan dari formasi guntur milikku yang akan berhasil mengalahkanmu," ucap Chen Feng mengejek, sambil mengajak Ling Ling dan juga Qian Su pergi dari tempat itu. Karena Chen Feng khawatir jika anggota dari klan Iblis Darah yang lainnya akan berdatangan ke tempat itu, setelahnya mereka bertiga melesat meninggalkan tempat itu begitu saja, dan benar saja tak lama kepergian mereka bertiga, orang-orang dari klan Iblis Darah dengan jumlah yang sangat banyak mulai berdatangan ke area formasi itu berada. Kedatangan mereka dipimpin langsung oleh Fan Long dan juga Fan Xiao. Mereka bisa tiba di tempat itu karena mengikuti petunjuk yang diberikan oleh batu giok yang ada di tangan mereka. Tempat apa ini sebenarnya? Mengapa batu giok ini membawa kita ke tempat ini? Tanya Fan Xiao bingung. Tapi sepertinya ada sesuatu di tempat ini Tuan Muda. Tuan lihatlah ke arah formasi itu, tunjuk salah satu bawahan mereka. Lalu tatapan mereka semua tertuju ke arah formasi yang pria itu tunjukkan, terdengar di kuping mereka dari dalam formasi itu ada suara guntur yang menggelegar dengan sangat mengerikan. "Formasi apa itu?" tanya orang-orang dari klan Iblis Darah. Fan Long dan Fan Xiao yang merasa penasaran berjalan mendekati formasi itu, hingga detik kemudian betapa terkejutnya mereka ketika melihat siapa orang yang berada di dalam formasi itu. "Leluhur, ada apa ini? Siapa yang telah menjebak Anda di dalam formasi ini?" tanya Fan Long memasang wajah tak percaya. Leluhur Fapsan yang melihat kedatangan para anggota klannya pun berteriak kesal. "Sudah, jangan terlalu banyak bertanya, cepat kalian bantu aku untuk menghancurkan formasi ini dari luar," teriak leluhur Fan San. Lalu dengan cepat Fan Long memerintahkan semua anggota klan Iblis Darah untuk menghancurkan formasi itu dari luar, dan langsung saja semua orang-orang dari klan Iblis Darah menyerang formasi itu agar bisa hancur. Sementara itu leluhur klan Iblis Darah Fan San yang berada di dalam formasi terus-menerus diserang oleh formasi guntur itu, dia pun terlihat sudah mulai kehilangan sedikit kesadarannya. "Hei kalian semua, cepatlah hancurkan formasi ini, kesadaran spiritualku sudah hampir mencapai batasannya, kalau lebih lama lagi kita tidak akan bisa mengejar ketiga orang itu," ucap leluhur klan Iblis Darah Fan San. Lalu Fan Long dan Fan Xiao pun terus memacu kekuatan mereka berdua, hingga akhirnya mereka berhasil menghancurkan formasi guntur yang menyandra leluhur Fan San. Di tempat lain, Chen Feng, Ling Ling dan Qian Su terus melesat cepat ke arah kerajaan Tianshu, lalu Ling Ling bertanya kepada Chen Feng, "Kenapa kita harus kabur dari tempat itu? Bukankah kita berdua mampu melenyapkan kesadaran dari orang tua itu?" Petik 2. Memang benar yang kau katakan, akan tetapi aku yakin orang-orang dari klan Iblis Darah akan berdatangan sebelum kita berhasil mengalahkan kekuatan kesadaran dari kakek tua itu. Kalau sudah begitu, pasti akan bertambah repot, dan lagi ada Qian Su, aku tidak ingin sampai identitasnya terbongkar, jawab Chen Feng menjelaskan. Bab 123. Makhluk paling banyak maunya. Aku tidak ingin sampai identitas Qian Su terbongkar. Karena kalau sampai itu terjadi maka klan pedang surgawi akan mendapatkan masalah besar, dan dia akan menjadi sedih serta merasa bersalah. Mau tidak mau klan pedang surgawi adalah rumahnya, dan di sana pasti banyak orang-orang yang dia sayangi, baik itu kedua orang tuanya, teman-temannya dan masih banyak lagi permasalahan yang akan timbul akibat kecerobohan kita dalam mengambil tindakan, ucap Chen Feng menjelaskan kepada Ling Ling. Ling Ling yang mendengar perkataan Chen Feng pun mulai mengerti akan kekhawatiran Chen Feng. "Maafkan aku adik Qian Su, aku tidak memikirkan sampai ke arah itu," ujar Ling Ling menatap Qian Su. "Tidak apa-apa Kak, aku sebenarnya tidak mau menjadi beban untuk kalian berdua dan juga saudara-saudara yang lainnya. Sedari kecil aku sudah tinggal bersama guruku, bahkan aku tidak tahu siapa kedua orang tuaku yang asli, jadi memang guruku adalah orang yang sangat berjasa untukku, dia telah merawatku dari aku masih bayi sampai menjadi seperti ini," ucap Qian Su dengan lirih, menceritakan jati dirinya kepada Chen Feng dan juga Ling Ling. Chen Feng yang mendengar hal itu pun berkata, "Tenang saja, mulai saat ini kami berdua akan menjadi lebih kuat,
agar kamu dapat melindungi orang-orang yang ada di dekatmu. Lalu Ling Ling pun ikut menimpali perkataan Chen Feng. Ya benar apa yang diucapkan oleh Chen Feng, kakak akan membuatmu kuat sehingga orang-orang yang akan membuat masalah denganmu, berpikir 100 kali untuk bisa menyerangmu, karena sebenarnya di dunia kultivasi ini hanyalah kekuatan yang besar yang dapat duduk di tahta tertinggi, ucap Ling Ling kepada Qian Su. Namun harus tetap diingat, bahwa keluarga adalah hal terpenting dari semua kekuatan yang ada di dunia ini, ujar Chen Feng menimpali. Mendengar kata-kata yang diutarakan oleh Chen Feng, Ling Ling serta Qian Su menjadi sangat terharu, kemudian mereka berdua mendekati Chen Feng yang masih melayang di samping mereka dan memeluknya erat. Chen Feng yang mendapatkan pelukan hangat dari kedua wanita cantik itu menjadi sedikit bingung, dan menghentikan langkahnya yang baru saja mendarat di atas tanah. Setelah itu dia pun berkata, "Apa yang kalian berdua lakukan? Saat ini kita sedang berada di alam terbuka, bukankah hal ini tidak pantas jika dilihat orang lain?" Tanya Chen Feng merasa salah tingkah. Lalu Ling Ling pun menjawab pertanyaan Chen Feng dengan entengnya. Aku tidak peduli jika orang lain melihatku sedang memelukmu, tapi siapa yang akan melihat kita di sini? Sedangkan tempat ini terlihat sangat sunyi. Benar yang diucapkan oleh Kak Ling Ling, apa yang salah kalau kami memeluk pria yang kami cintai, kata Qian Su menimpali perkataan Ling Ling sambil mempererat pelukannya. Chen Feng yang menghadapi situasi seperti ini merasa heran dan bergumam di dalam hatinya. Hadu reader semua, ternyata wanita benar-benar makhluk yang merepotkan, susah juga punya tampang yang tampan dan keren. Kemudian Chen Feng menarik nafas dalam dan berkata kembali kepada Ling Ling dan juga Qian Su. Kelihatannya kita sudah hampir dekat dengan kota Tiansu, jadi mulai dari tempat ini kita harus berjalan kaki, agar tidak terlalu mencolok. Sekarang dapatkah kalian berdua melepaskan pelukan kalian di tubuhku ini? Tanya Chen Feng menatap mereka berdua. Kenapa harus dilepaskan? Apakah kau tidak menyukainya? Balik tanya Ling Ling sambil mencubit manja perut Chen Feng. Bukan seperti maksudku, jujur aku sangat suka mendapatkan pelukan dari kalian berdua, akan tetapi saat ini kita sudah berada di jalur di mana orang-orang berlalu lalang di tempat ini, jelas Chen Feng membelai rambut Ling Ling dan mengecup keningnya. Lalu Chen Feng seperti merasakan gerakan dari Qian Su yang melepaskan pelukannya di tubuhnya. Setelah itu Chen Feng pun meraih pinggang Qian Su dan mendekatkan wajahnya ke wajah Qian Su. Kenapa? Apakah kamu cemburu melihatku mencium Ling Ling? Tanya Chen Feng menatap intens kedua mata Qian Su. Qian Su yang mendapatkan tatapan mata dari Chen Feng menjadi sangat malu, dan memeluk tubuh Chen Feng kembali. Kemudian Chen Feng berkata kepada Qian Su. Hei gadis bodoh. Aku akan selalu adil terhadap orang-orang yang aku cintai dan aku sayangi, jadi di masa depan, kalian berdua tidak perlu merasa cemburu-cemburuan seperti ini, jelas Chen Feng sambil mencium pucuk kepala Qian Su. Setelah itu Ling Ling dan Qian Su melepaskan pelukan mereka dari tubuh Chen Feng, dan Ling Ling pun bertanya kepada Chen Feng. Sekarang kita hendak kemana? Kita akan masuk ke kota Tiansu, dan mencari tempat peristirahatan yang layak. Selama beberapa pekan yang lalu aku tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk kalian berdua, jadi saat ini kita akan beristirahat sejenak, jawab Chen Feng sambil berjalan ke arah kota Tiansu. Ling Ling dan Qian Su pun mengikuti langkah kaki Chen Feng tepat di belakangnya. Bab 124. Kemarahan leluhur Fan Shan. Sementara itu, di pedalaman hutan perbatasan antara domain tengah dan domain bawah, orang-orang dari klan Iblis Darah masih berusaha keras untuk menghancurkan formasi guntur yang mengurung kesadaran dari leluhur klan Iblis Fan Shan. Sementara itu, leluhur Fan Shan, yang berada di dalam formasi itu terus diserang oleh formasi-formasi guntur milik Chen Feng. Guntur-guntur itu terus saja menyambar ke arah leluhur Fan Shan, dengan sangat gila-gilaan. Hingga membuat leluhur Fan Shan sudah tampak kewalahan menghadapi guntur-guntur tersebut. Selang beberapa waktu kemudian, orang-orang dari klan Iblis Darah akhirnya berhasil menghancurkan formasi dari guntur tersebut. Setelah formasi berhasil dihancurkan, tampak leluhur klan Iblis Darah Fan Shan telah mengalami keadaan yang sangat kacau berantakan, pakaiannya hancur terkoyak-koyak, dan terdapat bekas-bekas luka di sekujur tubuhnya. Leluhur, sebenarnya apa yang telah terjadi? Kami mendapatkan sinyal dari batu giok yang telah kau berikan, lalu saat kami sampai di sini mengapa leluhur sudah berada di tempat ini? Tanya Fan Long dan Fan Xiao khawatir.
Lalu leluhur Fan San pun menjawab, orang-orang dari klan iblis darah kita telah dibunuh di sini. Dan aku melalui kesadaranku yang kutanamkan di batu giok yang telah kuberikan kepada kalian, hadir di sini jikalau nyawa kalian sedang terancam, namun di saat aku muncul di sini, orang-orang dari klan iblis darah kita telah mati menjadi ketiadaan dan terdapat 3 orang yang kelihatannya sepasang suami istri, dan aku menduga kuat, kalau merekalah yang telah membunuh orang-orang dari klan iblis darah kita. Lalu di saat aku hendak menyerang mereka untuk meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang telah membunuh orang-orang klan iblis darah kita, aku tidak menyangka, kalau aku akan malah terperangkap di dalam formasi seperti ini, yang awalnya kukira formasi ini hanyalah formasi mainan anak-anak, aku tidak menyangka ternyata formasi ini adalah formasi tingkat langit, ucap leluhur iblis darah Fan San. Mendengar penjelasan dari leluhur klan iblis darah Fan San, semua orang dari klan iblis darah khususnya Fan Long dan Fan Xiao menjadi terkejut. Formasi tingkat langit. Tidak mungkin, bagaimana mungkin dunia bawah ini ada orang yang dapat menguasai formasi tingkat langit, apa itu tidak terlalu mengada-ngada leluhur? Tanya Fan Long dan Fan Xiao saling menatap. Apa kalian tidak mempercayaiku? Apa kalian pikir aku berbohong? Atau kalian berpikir aku hanya mencari alasan karena ketidakkemampuanku dalam menghancurkan formasi ini? Dengan ranahku yang telah berada di tingkat alam suci, aku jelaskan kepada kalian, dalam formasi itu terkandung beberapa hukum ruang dan waktu, dan beberapa hukum dari dimensi lain, yang tidak mungkin bisa dikuasai oleh orang-orang dari dunia bawah. Yang lebih mengejutkan lagi, orang yang menguasai formasi guntur itu hanya berusia antara 20 tahunan, dan bahkan dia hanya berada di tingkat martial king biasa, pasti itu lebih membuat kalian tidak percaya dan menganggapku mengarang cerita. Ucap leluhur klan iblis darah Fan San dengan nada geram. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh leluhur Fan San, Fan Long dan Fan Xiao mengeluarkan ekspresi wajah yang tidak bisa diutarakan. Tidak mungkin, leluhur pasti berbohong dan mengarang cerita, mana mungkin ada jenius muda yang seperti itu di dunia bawah ini. Kalau kita berada di langit atas kemungkinan benar apa yang diucapkan oleh leluhur Fan San. Tetapi kita hanyalah orang dari dunia bawah, itu sungguh-sungguh tidak mungkin, bahkan jika semua sumber daya yang dimiliki dunia bawah dikumpulkan menjadi satu, kita tetap tidak akan bisa menciptakan seorang jenius yang seperti itu, yang mana hanya di tanah martial king-nya dia dapat mengurung seseorang dari ranah alam suci, itu tidak mungkin terjadi, karena dari jenjang ranah, tingkatannya sungguh jauh berbeda, bak langit dan bumi, itu sangat berbeda jauh leluhur. Titik-titik tanda seru, tapi apakah tidak mungkin kalau dia adalah orang yang sama yang berada di tanah terlarang? Tanya Fan Long kepada leluhur Fan San. Tidak mungkin, aura kekuatannya sangat berbeda, dan getaran dari kekuatannya sangatlah murni. Tidak mengandung sedikit pun aura dari iblis Asura. Dan wanita di sampingnya tidak memiliki aura dari binatang kuno ular piton surgawi. Yang lebih mengherankan lagi, tampaknya salah satu dari wanita itu lebih kuat dari kedua yang lainnya dan aku yakin mereka memiliki semacam teknik untuk menekan basis kultivasi mereka hingga ke tahap terendah. Agar mereka tidak terlalu mencolok, mereka pasti mempunyai rahasia yang mereka sembunyikan. Dan lagi teknik untuk menekan basis kultivasi adalah teknik kuno yang sudah lama menghilang. Yang dimana teknik itu berasal dari langit atas sana. Yang dimana teknik itu dibawa oleh dewa dari langit atas sana. Dia disebut Mahaguru di langit atas sana, dikatakan bahwa dia banyak menciptakan teknik-teknik yang sangat kuat bahkan kekuatannya hampir setara dengan Kaisar Langit. Namun tidak mungkin bocah itu adalah keturunannya, karena dewa itu tidak pernah menginjakkan kakinya kemari, bahkan di saat gerbang langit masih aktif aku tidak pernah melihat dia turun ke dunia bawah, hal yang mungkin terjadi bocah itu adalah orang yang dibuang dari langit jadi bagaimanapun caranya kita harus bisa mendapatkan pemuda itu dan merebut semua teknik-teknik yang dia miliki. Ucap leluhur klan iblis darah Fan San. Kemudian Fan Long bertanya kepada leluhur Fan San, kalau begitu apa yang akan kita lakukan selanjutnya leluhur? Petik 2. Tentu saja kita harus mengejarnya, ucap leluhur klan iblis darah Fan San sambil melesat pergi ke arah yang dituju oleh Chen Feng, Ling Ling serta Qian Su. Lalu Fan Long, Fan Xiao dan para orang-orang iblis darah yang lain ikut melesat pergi mengikuti leluhur klan iblis darah Fan San.
Scene pun berpindah, di mana Chen Feng dan Ling Ling berada di depan sebuah penginapan. Kelihatannya penginapan ini cocok untuk kita beristirahat, ucap Chen Feng kepada kedua wanita itu. Lalu Chen Feng pun melangkah ke depan pintu gerbang penginapan itu. Sesampainya di depan pintu gerbang itu, seorang pelayanan pun menyambut kedatangan mereka. Maaf tuan, apa yang dapat saya bantu? Hanya pelayanan tersebut dengan ramah. Kami ingin menginap, tolong siapkan 2 kamar untuk kami, kata Chen Feng. Maaf tuan, kamar yang tersisa hanya 1, ucap pelayan itu. Lalu Chen Feng melirik ke arah Ling Ling dan juga Qiansu, sambil berkata, kelihatannya kita harus mencari penginapan yang lain, ucap Chen Feng. Mengapa kita harus pergi? Tempat ini terlihat cukup nyaman untuk beristirahat, serta keramaiannya cukup untuk kita bersembunyi dari orang-orang klan iblis darah yang sedang mencari kita, kata Ling Ling tidak setuju. Tapi kamar yang tersedia di sini hanya tinggal 1, tentu saja itu tidak cukup untuk kita bertiga, ujar Chen Feng lagi. Memangnya kenapa kalau kamarnya tinggal 1, aku rasa itu bukanlah masalah. Lagian kita sudah sering tidur bersama, jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan, ucap Ling Ling kembali. Ini bukan masalah kita berdua, apakah kamu lupa kalau sekarang sudah ada Qiansu di antara kita? Petik 2. Memangnya ada apa dengan adik Qiansu? Dia pasti setuju dengan perkataanku, ucap Ling Ling sambil melirik ke arah Qiansu. Mendengar ucapan dari Ling Ling, hati Qiansu berdebar kencang, dan kebingungan tampak terlihat di wajahnya. Apa? Aku akan tidur 1 kamar dengan Chen Feng, bagaimana ini? Gumam Qiansu di dalam hatinya. Bab 125. Keributan di dalam penginapan. Kemudian Chen Feng yang melihat reaksi aneh di wajah Qiansu, dia bisa mengerti kebingungan yang dirasakan oleh Qiansu, lalu Chen Feng pun berkata kepada Ling Ling. Lihatlah Qiansu Ling Ling, dia tidak bisa tidur 1 kamar dengan kita berdua. Lantas Ling Ling pun bertanya kepada Qiansu, apakah benar Qiansu kalau kau tidak mau tidur dengan kami berdua? Qiansu yang merasa kebingungan pun dengan terbata-bata dia menjawab, Lia. Aku bisa. Qiansu yang tidak sadar mengucapkan kata itu di dalam hatinya merasa sangat malu dan langsung bergumam di dalam hatinya. Apa yang aku katakan? Kenapa aku menyetujuinya begitu saja? Bagaimana kalau Chen Feng menganggap aku sebagai gadis gampangan? Terjadilah pergejolakan di dalam hati Qiansu. Chen Feng yang menyadari situasi yang rumit di dalam hati Qiansu, mulai melangkah mendekati Qiansu dan memegang kedua pipinya. Tenangkan hatimu, aku tahu kamu adalah wanita yang mempunyai harga diri, aku tidak akan melakukan hal-hal yang akan menodaimu, kecuali kamu sendiri yang menginginkannya. Jika kamu tidak setuju maka kita bisa mencari tempat penginapan yang lain. Petik 2. Ling Ling yang mendengar perkataan Chen Feng juga ikut mendekati Qiansu dan memegang tangannya sambil berkata, benar Qiansu, apa yang dikatakan oleh Chen Feng, kalau kamu merasa kurang nyaman kita bisa mencari penginapan yang lain. Qiansu yang mulai memenangkan hatinya pun menjawab, tidak apakah, aku setuju denganmu. Kemudian Qiansu mendekati pelayanan itu dan berkata dengan sopan, Paman tolong siapkan kami kamar untuk menginap di sini dan tolong siapkan juga meja untuk kami makan siang. Baik Nona, mari ikut saya ke dalam, ajak pelayan tersebut. Setelah itu Qiansu, Chen Feng dan Ling Ling mengikuti langkah kaki pelayan menaiki lantai 2 penginapan tersebut, dan setelah menaiki lantai 2 itu, terdapat banyak pengunjung yang berada di dalamnya, dan hampir semua pengunjung itu adalah praktisi-praktisi yang berada di domain tengah. Semua mata mereka tertuju kepada mereka bertiga, lalu pelayan itu pun mempersilahkan duduk Chen Feng, Qiansu dan juga Ling Ling di sebuah meja yang masih kosong. Tuan Nona, silakan duduk, apa yang ingin Anda pesan untuk Anda santap? Tanya pelayan itu. Paman sediakan saja apa yang menjadi makanan terenak di sini, jawab Qiansu kepada pelayan itu. Baik Nona, sebentar lagi hidangan yang Nona pesan akan kami sediakan, jawab pelayan itu sambil melangkah pergi. Tak lama berselang, pelayan itu pun kembali membawa pesanan yang dipesan oleh Qiansu. Ini Nona pesanan Anda, dan kamar yang Anda bertiga pesan sedang disiapkan, ucap pelayan itu. Terima kasih Paman, kata Qiansu tersenyum. Lalu di tengah-tengah mereka sedang menyantap hidangan, tiba-tiba datanglah seorang pemuda dengan beberapa bawahannya mendekati meja mereka. Yo, nona-nona muda ini berasal dari mana? Saya tidak pernah melihat nona-nona muda ini, tanya pemuda itu.
Namun Ling Ling dan Qiansu hanya diam saja tidak menanggapi pertanyaan pemuda itu. Melihat pertanyaannya tidak ditanggapi, pemuda itu hendak meraih pundak Qiansu. Namun sebelum tangannya menyentuh pundak Qiansu, Chen Feng terlebih dahulu menangkis tangan pemuda tersebut sambil berkata, "Jika kau ingin nyawamu tetap melekat di tubuhmu, maka pergi dari sini," ucap Chen Feng memberikan peringatan. Melihat tuan muda mereka mendapat ancaman dari Chen Feng, para bawahan pemuda itu pun mengancam balik Chen Feng. "Hei bocah, lepaskan tanganmu dari tuanku, jika tidak maka kau akan mati." Mendengar ancaman dari bawahan pemuda itu, Chen Feng yang sedang memegang sumpit langsung melesatkan sumpit yang ada di tangannya ke arah leher dari bawahan pemuda itu. Bawahan pemuda itu yang tidak menyadari serangan dari Chen Feng langsung mati seketika setelah terkena serangan dari sumpit yang dihempaskan oleh Chen Feng. Melihat temannya mati terkena serangan sumpit, bawahan yang lain merasa marah mencabut pedang mereka dan hendak menyerang Chen Feng. Namun Chen Feng hanya santai sambil meremas tangan pemuda itu hingga terdengar suara retakan tulang dari tangan pemuda itu. Mendapatkan remasan dari tangan Chen Feng, pemuda itu langsung menjerit kesakitan dan berkata, "Hei bocah, apakah kau tidak tahu siapa aku? Kau akan mati jika kau berani melukaiku. Kau berani mengancamku," ucap Chen Feng sambil terus meremas tangan dari pemuda itu. Pria itu pun seketika menjerit sekeras-kerasnya, dan berkata kepada para bawahannya agar memanggil ayahnya untuk datang ke tempat penginapan itu. Lalu pemuda itu berkata kembali kepada Chen Feng, "Hei bocah, tamat riwayatmu, jika ayahku sampai di sini maka kau akan mati." Lalu Chen Feng pun melepaskan remasan tangannya. "Hei bocah, sudah terlambat bagimu untuk meminta ampun kepadaku, tapi tenang saja, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku hanya akan meminta ayahku untuk mematahkan kedua kakimu." Petik 2. Chen Feng yang lagi-lagi mendapatkan ancaman dari pemuda itu, langsung mengambil sumpit yang dipegang oleh Ling Ling dan menancapkannya di kepala pemuda itu, dan menendang tubuh pria itu hingga terpental jauh dari meja Chen Feng, hingga akhirnya pemuda itu pun mati. Melihat tuan mudanya mati, bawahan dari pemuda itu pun merasa marah, dan hendak menyerang Chen Feng, namun Chen Feng hanya menatap mereka dan mengalirkan sedikit dari kekuatan mentalnya, dan seketika beberapa orang itu langsung terdiam berdiri seperti patung. Orang-orang yang ada di penginapan itu semuanya terkejut melihat tindakan dari Chen Feng. Bocah itu terlalu gila, apakah dia tidak tahu kalau di kerajaan Tuan Su ini ada beberapa keluarga yang tidak dapat disentuh? Selain dari keluarga kerajaan Tian Su, dia pasti mati kalau patriark dari keluarga Su sampai kemari dan mengetahui kalau putra kesayangannya telah mati, ucap riuh dari para pengunjung yang ada di dalam penginapan itu. Chen Feng yang mendengar ucapan dari para orang-orang yang ada di sekitarnya tidak terlalu memperdulikan ucapan dari mereka, dia malah memanggil pelayan untuk mengambilkan sumpit yang baru, lalu pelayan itu dengan rasa takut di dalam hatinya mendekati Chen Feng sambil membawa sumpit yang baru. "Tuan muda, ini sumpit yang Anda minta," kata pelayan itu. "Terima kasih paman, maaf telah membuat sedikit keributan," kata Chen Feng sopan. Pelayan itu terkejut mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Chen Feng, di dalam hatinya dia pun bergumam. "Apa, keributan kecil? Tuan muda ini telah membunuh tuan muda dari keluarga Su, dia bilang hanya keributan kecil, ini adalah bencana yang besar jika patriark dari keluarga Su datang kemari," gumam sang pelayan. Chen Feng yang melihat pelayan itu terpaku di hadapannya pun berkata, "Paman, ada apa denganmu? Mengapa kau hanya berdiri diam di hadapanku?" tanya Chen Feng kepada pelayan itu. Lalu pelayan itu pun tersadar dari lamunannya sambil terbata-bata menjawab pertanyaan Chen Feng. Tuan muda harus segera meninggalkan tempat ini, jika sampai patriark dari keluarga Su sampai tiba di sini itu akan sangat terlambat untuk melarikan diri." "Cepat tuan, cepat pergilah," ujar pelayan itu memperingatkan Chen Feng. "Paman, tenanglah, tidak akan ada yang bisa menyakiti kami di dalam kerjaan Tian Su ini," kata Qian Su sambil memperlihatkan token dari domain atas kepada pelayan itu. Pelayan dan para pengunjung di dalam penginapan itu menjadi sangat-sangat terkejut melihat Qian Su yang mengeluarkan token dari domain atas yang ada di tangan kanannya. Bab 126. Kedatangan Patriark Su. Bagaimana mungkin nona muda itu memiliki penanda dari domain atas? Token itu adalah tanda pengenal dari klan-klan besar yang ada di domain atas. Siapakah mereka bertiga ini?
Apa mungkin mereka benar-benar orang-orang dari klan besar yang ada domain atas? Pantas saja mereka sangat berani untuk membunuh orang dari kerajaan Tiansu ini. Petik 2. Terjadi perbincangan antara orang-orang di dalam penginapan itu, lalu pelayan itu pun berkata kembali kepada Qiansu. Kalau begitu Nona, saya mohon undur diri dulu, ucap pelayan itu. Setelah kepergian pelayan itu, Chen Feng menatap ke arah Qiansu. Qiansu, mengapa kamu mengungkapkan identitasmu di sini? Tanya Chen Feng. Aku hanya tidak ingin kita membuang tenaga untuk orang-orang yang tidak berguna ini, jawab Qiansu. Mendengar ucapan dari Qiansu, Chen Feng pun tidak mau ambil pusing dan melanjutkan untuk menyantap makanan yang ada di depannya. Selang beberapa waktu datanglah beberapa orang yang masuk ke dalam penginapan itu sambil berteriak marah. Suyan, di mana kamu? Teriak pria bertubuh tegap itu. Lalu bawahan dari pemuda itu menunjukkan keberadaan dari Tuan Muda Su. Tuan besar, Tuan Muda ada di atas, lalu rombongan dari keluarga Su itu pun menuju ke lantai atas. Sesampainya mereka di lantai atas, patriark keluarga Su mencari keberadaan anaknya namun tidak dapat menemukannya. Lalu orang-orang yang melihat kedatangan dari patriark keluarga Su menjadi ketakutan, mereka semua tertunduk dan terdiam. Kemudian patriark keluarga Su bertanya kepada semua orang yang ada di situ. Di mana putraku? Jawab aku, di mana putraku Suyan? Teriak patriark Su. Mereka tetap tidak berani menjawab dan hanya diam saja. Lalu Qiansu bangkit dari duduknya melangkah ke arah patriark tersebut. Hei Tuan, bisakah Anda sedikit sopan dalam bertanya? Kami di sini hendak duduk tenang sambil memakan makanan kami, tapi karena kedatanganmu makanan kami menjadi terasa tidak enak. Lancang kau Nona, kau tidak tahu siapa yang ada di hadapanmu saat ini. Teriak seseorang di samping patriark keluarga Su. Kalau begitu, apakah kau tahu siapa aku? Ucap Qiansu kembali bertanya. Mendengar kata-kata yang dikeluarkan oleh Qiansu, Ling Ling dan Chen Feng tersenyum tipis. Adik Qiansu sudah mulai menyerupai nada bicara kita, ucap Ling Ling. Iya benar, namun aku lebih suka jika wanita itu tidak perlu segarang itu, aku lebih suka kalian berdua menjadi lemah lembut, kata Chen Feng sambil menatap Ling Ling. Ling Ling yang mendengar ucapan Chen Feng menjadi semakin tajam mengarahkan tatapannya ke arah Chen Feng. Chen Feng yang melihat hal itu pun menjadi sedikit panik, dan dia pun berkata, Ya, maaf, aku salah bicara, jujur aku hanya bercanda mengucapkan kata itu. Kemudian seseorang di samping patriark keluarga Su berkata, Hei gadis, memangnya siapa dirimu sampai berani menyombongkan diri di kerajaan Tiansu ini? Hanya kau, belum pantas mengetahui siapa gadis ini, bahkan orang terkuat di domain tengah yang berada di kerajaan Tiansu akan menaruh hormat kepada diriku, ucap Qiansu tegas. Mendengar perkataan Qiansu, orang-orang dari keluarga Su sedikit terdiam. Sombong kau gadis kecil, kata patriark keluarga Su sambil melesatkan dan menyerang ke arah Qiansu. Lalu Qiansu mengeluarkan token dan melemparkannya ke arah patriark Su. Patriark keluarga Su yang akan menyerang Qiansu pun berhenti dan mengambil token yang dilemparkan oleh Qiansu. Kemudian orang-orang keluarga Su pun mendekati patriark keluarga Su untuk melihat apa yang dilempar oleh gadis tersebut. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat benda yang dilempar oleh gadis itu. Itu adalah token dari klan pedang surgawi di domain atas, ucap salah satu dari mereka. Mereka pun saling menatap, kemudian salah satu dari mereka pun berkata, apakah itu token yang asli, atau jangan-jangan gadis itu hanya berbohong? Tidak, ini asli, apalagi ini adalah token emas. Apa itu token emas? Tanya orang di samping patriark keluarga Su. Token emas adalah tanda pengenal dari orang-orang elit bangsawan atau pejabat-pejabat penting dari klan pedang surgawi yang ada di Moin atas. Token itu bukan sembarang orang yang memilikinya, karena yang memilikinya harus orang-orang kuat, orang penting dari domain atas, khususnya klan pedang surgawi. Namun jika gadis ini yang memilikinya, seharusnya dia seorang jenius muda yang sangat berbakat, atau dia seharusnya dari keturunan dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan tertinggi di klan pedang surgawi dari domain atas, jelas salah satu dari mereka. Qiansu yang melihat orang-orang itu terdiam lalu mengulurkan tangannya hingga token emas yang berada di tangan patriark keluarga Su kembali ke tangan Qiansu. Sekarang bagaimana? Apakah kau akan pergi, atau terus membuat keributan di sini? Tanya Qiansu sambil kembali duduk ke kursinya.
Kalau kalian pergi, aku akan melupakan kejadian ini, namun jika kau terus membuat keributan, aku akan memberikan kalian pelajaran yang tidak akan pernah kalian bayangkan, ancam Qiansu. Oh ya, satu hal lagi, kalau tidak salah kamu mencari putramu bukan? Maaf, aku telah membunuhnya, karena dia telah bersikap kurang ajar kepadaku, dan seperti kalian tahu, bahwa dia sudah kuperingatkan berulang kali tapi terus saja bertindak arogan, jadi terpaksa aku membunuhnya, ucap Qiansu sambil meminum minumannya. Mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh Qiansu, seluruh anggota keluarga Su yang berada di penginapan itu khususnya patriark keluarga Su yang tidak lain adalah ayah dari Tuan Muda Su, menjadi geram. Kurang ajar kau gadis sialan. Kalau aku tidak meminta pertanggungjawaban kepadamu, mau ditaruh di mana wajahku di kerajaan Tiansu ini, ucap patriark keluarga Su sambil mengepalkan tinju di tangannya. Namun ketika patriark keluarga Su akan mengambil sikap untuk menyerang Qiansu, tiba-tiba terdengar suara menggelegar dari luar penginapan. Suara itu berkata, "Su Moyan, jangan bertindak inklusif, jangan karena tindakanmu, seluruh anggota keluarga Su akan menerima akibatnya, cepat kembali." Petik 2. Lalu suara itu pun menghilang, orang-orang dari keluarga Su yang mendengar suara yang menggelegar itu terdiam, khususnya patriark keluarga Su, Su Moyan. Itu adalah suara dari leluhur, dia telah menyelesaikan retretnya, ucap orang-orang dari keluarga Su yang berada di penginapan itu. Keong. Lalu orang di samping patriark keluarga Su berkata, "Tuan, sebaiknya kita pergi dari sini. Leluhur saja mengetahui bahwa kita bukanlah lawan dari klan pedang surgawi yang berasal dari domain atas. Jika kita terus berada di sini leluhur pasti akan menghukum kita," ucapnya memperingatkan. Di dalam pikiran patriark keluarga Su, dia ingin sekali menuruti kata-kata dari leluhur keluarga Su, namun di dalam hatinya dia ingin sekali membalaskan dendam dari kematian putranya. Terjadilah pergejolakan di hati patriark Su, kemarahannya memuncak. Emosinya meledak-ledak melihat situasi seperti itu, namun dia adalah pemimpin dari keluarga Su, dia juga tidak ingin seluruh anggota keluarga Su akan mendapat akibat dari perbuatannya. Bab 127. Kemarahan leluhur keluarga Su. Lalu orang-orang yang berada di sekitar patriark keluarga Su pun menenangkan hati dari patriark keluarga Su. "Tuan, Anda harus berpikir jernih, setelah kembali kita dapat membahas ini dengan leluhur," ucap seseorang yang berada di belakang patriark keluarga Su dengan nada yang pelan. Kemudian berangsur-angsur patriark keluarga Su pun menenangkan hatinya yang dipenuhi dengan kemarahan, dengan menggenggam erat tangannya patriark keluarga Su sambil bergumam, "Tunggulah, aku pasti akan menuntut balas akan kematian putraku." Petik 2. Lalu patriark keluarga Su berbalik dan melangkah pergi meninggalkan penginapan itu, untuk kembali ke kediaman keluarga Su. Sementara Chen Feng, Ling Ling dan Qian Sui tidak terlalu memperdulikan mereka dan hanya melanjutkan menyantap makanan yang ada di atas meja. Sedangkan para pengunjung dan pemilik penginapan itu menjadi lega karena pertarungan yang harusnya terjadi kini urung terjadi. Asteris 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 asteris. Sedangkan di wilayah yang lain orang-orang dari Tanah Lima Kerajaan telah tiba di Kerajaan Langit Utara. Singkat cerita, Senior Long dan para jenius yang berangkat ke Tanah Terlarang Kerajaan Tiansu di domain tengah sana telah menceritakan semua yang mereka alami dan yang mereka tahu. "Oh, ternyata ini semua adalah berkat Chen Feng. Aku memang tidak pernah salah dalam menilai seseorang," ucap Sang Raja Langit Utara. Lalu dua komandan iblis yang ikut serta dengan rombongan Senior Long pun mulai berbicara. "Tapi ingatlah, apapun yang berhubungan dengan Tuan Chen Feng, kalian semua harus menyembunyikannya, itu semua demi keselamatan nyawa kalian." "Kami mengerti Tuan, kami akan mengunci rapat-rapat semua informasi tentang kejadian yang terjadi di Tanah Terlarang," ucap Sang Raja kepada dua komandan iblis itu. "Kalau begitu sekarang kami harus meninggalkan Kerajaan Langit Utara ini untuk bergegas ke Kerajaan Xuanyan," ucap dua komandan iblis kepada Sang Raja. Lalu mendengar perkataan dari dua komandan iblis itu, Senior Long pun berkata, "Benar, ayo saya akan mengantarkan kalian ke Kerajaan Xuanyan," ucap Senior Long sembari memohon izin kepada Yang Mulia Raja. Dan dua komandan iblis juga memohon izin pamit kepada semua orang yang ada di dalam aula Kerajaan Langit Utara sambil melangkah pergi. Lalu Yang Mulia Raja pun berkata, "Tolong sampaikan rasa terima kasihku kepada Chen Feng.
Baik, kami akan menyampaikannya kepada Tuan Chen Feng ketika kami kembali nanti, jawab dua komandan iblis sambil melanjutkan langkah kaki mereka. Kembali ke domain tengah, orang-orang dari klan iblis darah yang sedang mencari keberadaan dari 3 orang yang telah menyerang leluhur dari klan iblis darah Fan Shan dan membunuh beberapa anggota klan iblis darah terus mencari keberadaan mereka bertiga. Sampai pada akhirnya kekuatan dari kesadaran leluhur klan iblis darah Fan Shan habis dan pada akhirnya menghilang, namun sebelum menghilang sepenuhnya leluhur klan iblis darah Fan Shan berpesan kepada Fan Long dan Fan Xiao. Kalian berdua, teruskan pencarian kalian, aku yakin mereka bertiga masih berada di wilayah kerajaan Tiansu ini, kalian berdua harus menemukan mereka bertiga. Setelah menemukan mereka bertiga segera hubungi aku. Jangan sesekali kalian bertarung dengan mereka bertiga, kekuatan mereka sangatlah kuat dan tidak dapat diprediksi, ucap leluhur dari klan iblis darah Fan Shan sambil ia menghilang menjadi seberkas cahaya. Fan Long dan Fan Xiao yang mendengar ucapan dari leluhur klan iblis darah mengerti akan kekhawatirannya dan mereka mengikuti perintah dari leluhurnya. Lalu mereka melesat ke arah kota Tiansu berada. Sementara itu di tempat yang lain, Patria keluarga Su beserta anggotanya telah kembali ke kediaman keluarga Su, mereka pun disambut oleh seorang tetua. Maaf Tuan Besar, Anda sedang ditunggu oleh leluhur di aula keluarga. Ucap tetua itu. Mendengar ucapan dari tetua itu, Patria keluarga Su langsung melangkah ke ruangan aula keluarga, diikuti oleh beberapa bawahannya. Tak lama berselang mereka pun sampai di ruangan aula tersebut, di sana telah menunggu seorang kakek tua berjanggut panjang yang tengah duduk di singgasana tertinggi keluarga Su. Patria keluarga Su beserta bawahannya pun memberi hormat kepada kakek tua itu. Kakek, Anda telah kembali dari retret, sekarang Anda telah melangkah ke Martial Sovereign, kita harus mengadakan pesta untuk keberhasilan kakek ini, namun mengapa kakek tidak memberitahuku kalau kakek sudah menyelesaikan retret kakek? Jika kakek memberitahuku lebih awal aku dapat menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut kakek dengan cepat, ucap Patria keluarga Su sambil menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat kepada sang kakek leluhur. Bocah bodoh, kau sangat-sangat mengecewakanku, apa kau tahu akibat dari perbuatanmu keluarga Su yang telah didirikan selama ribuan tahun ini? Dengan darah dan kegigihan dari semua pendahulu-pendahuluku, akan musnah di tanganmu, hanya akibat dari sikap konyol putramu. Mengapa kau sebagai ayahnya tidak dapat mengajarinya tentang sopan santun? Bahkan selama beberapa tahun ini tingkah laku dari putramu itu semakin menjadi-jadi. Itu semua aku ketahui dari seluruh leluhur yang ada di kerajaan Tiansu ini, ketika aku melakukan retret. Namun apa yang kau lakukan sebagai seorang ayah? Kau malah membiarkannya bertingkah seenak-enaknya dengan memakai nama keluarga Su. Ingatlah ketika kau masih muda Su Moyan, ketika kedua orang tuamu telah tiada, aku telah mengajarimu bagaimana sikap seorang pria sejati. Keluarga kita selalu menghormati setiap wanita, pendahuluku selalu mengajari hal itu kepadaku, hal itu pun kuajarkan kepadamu di saat kau masih muda dahulu, aku telah mendidikmu sangat keras dahulu kala, akan tetapi apa kau mendidik anakmu sekeras aku mendidikmu? Apa kau memberitahunya bahwa wanita itu harus dihormati? Katakan kepadaku, apakah kau mengajari anakmu seperti itu? Ayo jelaskan kepadaku, tanya leluhur keluarga Su sambil memukul keras meja di depannya sampai hancur. Mendengar kata-kata yang diutarakan oleh leluhurnya, Patria keluarga Su tidak dapat berkata-kata sedikit pun. Melihat pertanyaan tidak dapat dijawab, kakek tua itu semakin marah, dan mengeluarkan tekanan aura pembunuhnya, sambil berkata, kau telah gagal sebagai seorang ayah, dan sekarang kau tidak pantas menyandang gelar patriark keluarga Su. Mulai saat ini kau bukan lagi patriark dari keluarga ini. Mendengar kata-kata dari leluhurnya Patriark Su Moyan tidak terima. Leluhur, aku telah membuat keluarga Su menjadi besar sampai saat ini. Atas dasar apa aku dicopot dari gelar keluarga Su? Ini adalah sebuah keputusan sepihak yang merugikanku, ucap Patriark Su Moyan membela diri. Apa katamu, kau yang membuat keluarga Su menjadi seperti ini? Bahkan sebelum adik meninggal, adikmu lebih bagus daripada kau yang menjabat sebagai patriark keluarga Su. Namun saat kau menggantikannya, apa prestasimu yang telah kau berikan ke keluarga ini selain menambah banyak seorang istri? Bahkan generasi-generasi muda kita tidak ada satupun yang masuk 10 besar jenius terbaik di kerajaan Tiansu ini, ucap leluhur keluarga Su marah. Bab 128.
mengetahui kedatangan klan Iblis Darah. Mendengar perkataan marah dari leluhurnya, Patriark Su langsung terdiam membisu, lalu leluhur keluarga Su pun berkata kembali. Mulai hari ini kau dibebas tugaskan sebagai Patriark keluarga Su, sudah terlalu banyak kesalahan yang kau perbuat sampai aku pun sudah tidak dapat memaafkanmu lagi, mulai dari saat ini aku akan kembali mengambil posisi Patriark keluarga Su, ucap leluhur keluarga Su. Mendengar perkataan dari leluhurnya semua anggota dari keluarga Su bersujud sambil berkata, hormat kami kepada Patriark keluarga Su, semoga keluarga Su kedepannya menjadi makmur dan berjaya kembali, ucap seluruh anggota keluarga Su yang berada di aula tersebut. Namun tidak bagi Su Moyan, ia merasa semua anggota keluarga Su telah berkhianat kepadanya, di dalam hatinya sudah tidak ada tempat lagi bagi dirinya di keluarga Su, lalu dia pun keluar dari aula itu dengan emosi yang sangat besar di dalam hatinya. Beralih ke seluruh anggota klan Iblis Darah, saat ini mereka sudah berjalan menuju ke kota kerajaan Tianshu. Tuan Muda Fan Long, kita sudah sampai di kota kerajaan Tianshu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya bawahan Fan Long yang berada di belakangnya. Kemudian Fan Long bertanya kepada Fan Xiao. Hei Fan Xiao, menurutmu apa rencana yang sebaiknya kita lakukan? Ucap Fan Long kepada Fan Xiao. Dengan sedikit berpikir, Fan Xiao kemudian berkata, lebih baik kita pergi ke kerajaan Tianshu, untuk bertanya langsung kepada penguasa dari kerajaan Tianshu. Baiklah, kalau begitu ayo kita menuju ke kerajaan Tianshu. Setelah itu seluruh anggota klan Iblis Darah pun bergegas ke kerajaan Tianshu mengikuti Fan Long. Sementara itu di dalam penginapan, Chen Feng merasakan adanya kekuatan yang besar yang telah memasuki kerajaan Tianshu, dia pun melirik ke arah Qiansu dan Ling Ling, lalu kedua gadis cantik itu pun berkata, apa kau merasakannya? Tanya Ling Ling menatap Chen Feng. Iya, aku merasakannya, jawab Chen Feng. Lalu Qiansu bertanya kepada Chen Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada, kita hanya perlu menanti, dan melihat apa rencana dari mereka. Kalau mereka benar-benar mencari masalah kepada kita, tidak perlu berpikir panjang lagi, langsung bunuh saja, agar tidak ada lagi yang menimbulkan kerepotan di masa depan, jelas Chen Feng kepada Qiansu. Lalu Chen Feng pun mengeluarkan lebah-lebahnya yang berada di piringan spiritual miliknya. Kakak, ada apa memanggil kami? Tanya ketiga lebah itu. Kamu Chen Nan, cepat berangkat ke kerajaan Tianshu. Dan beritahu kepada Komandan Iblis Fan Mo dan Komandan Iblis Dixin bahwa orang-orang dari klan Iblis Darah sudah sampai ke kerajaan Tianshu ini. Dan beritahu kepada mereka berdua agar tidak mengambil tindakan yang ceroboh, jangan sampai mengundang banyak keributan, aku tidak ingin membuang energiku untuk hal-hal yang tidak perlu, jika terlalu banyak masalah yang ditimbulkan segera pergi, dan tinggalkan domain tengah ini, tapi jika masalah tetap berlanjut terpaksa kita habisi mereka, ucap Chen Feng kepada lebah Chen Nan. Setelah mendengarkan perintah dari kakaknya, si lebah kuning Chen Nan pun berangkat menuju ke kerajaan Tianshu. Sementara Chen Xiao dan Chen Mo bertanya kepada Chen Feng, kakak, lalu kami berdua apakah mempunyai tugas yang dapat kami bantu? Kami juga ingin membantu kakak. Petik 2. Ya benar adik-adikku, kakak ada tugas untuk kalian. Apa itu kakak? Tanya Chen Xiao dan juga Chen Mo. Kalian awasilah pergerakan orang-orang dari klan Iblis Darah, amati mereka serta diam-diam kirimkan beberapa saudara lebah kita untuk memperlemah kekuatan mereka, dengan menyerap beberapa aura ki yang mereka miliki, ucap Chen Feng kepada saudara-saudara lebahnya. Mendapat perintah dari kakaknya, Chen Xiao dan Chen Mo pun langsung berangkat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Chen Feng. Setelah kepergian dari ketiga lebah itu, Qiansu bertanya kepada Chen Feng dan juga Ling Ling. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tidak ada, kita hanya perlu berlatih untuk memperkuat diri kita, jawab Chen Feng. Kemudian Ling Ling pun berkata kepada Qiansu, adik, kau perlu meningkatkan kekuatanmu, kakak akan membantumu untuk meningkatkan kekuatanmu itu. Kemudian Ling Ling mendekati Qiansu yang sudah duduk di atas sebuah tempat peristirahatan, dan Ling Ling mengulurkan telunjuknya ke arah dahi Qiansu, detik kemudian seberkas cahaya pun masuk ke dalam pikiran Qiansu dan menembus pikiran Qiansu. Qiansu yang merasakan kekuatan dahsyat masuk ke dalam pikirannya pun mulai memejamkan mata dan berkultivasi.
Di saat Qiansu sedang berada dalam mode berkultivasinya, dia melihat ada sebuah kekuatan dan teknik yang tergambar di dalam pikirannya, kemudian Ling Ling berkata kepada Qiansu yang masih di dalam mode kultivasinya. Adik Qiansu, cermati dan pelajarilah teknik yang telah kakak berikan kepadamu. Percayalah yang kakak berikan kepadamu adalah teknik-teknik yang sangat kuat, di domain tengah ini tidak akan ada yang sanggup menandinginya di dunia bawah ini, jika kau mempelajari teknik dan kekuatan yang kakak berikan kepadamu dengan bersungguh-sungguh, ucap Ling Ling kepada Qiansu. Mendengar perkataan dari kakak Ling Ling, Qiansu pun bersungguh-sungguh memahami teknik-teknik dan kekuatan yang tergambar di dalam pikirannya. Sementara itu Chen Feng yang melihat apa yang Ling Ling lakukan kepada Qiansu bertanya-tanya di dalam hatinya. Kekuatan seperti apa yang diberikan Ling Ling kepada Qiansu? Lalu Chen Feng memberanikan dirinya untuk bertanya kepada Ling Ling. Ling kekuatan apa yang kau berikan kepada Qiansu? Itu adalah kekuatan ilmu pedang bulan yang berasal dari langit atas. Kekuatan ini sangat dahsyat jika Qiansu dapat memahaminya. Bukan tidak mungkin dirinya dapat bersaing dengan para jenius-jenius di langit atas sana. Itu pun semua tergantung kepada nasib dirinya sendiri, karena aku hanya dapat membantunya sampai di sini, jawab Ling Ling sambil melihat ke arah Qiansu. Yakinlah, Qiansu pasti akan berhasil melatih kekuatan yang telah kau berikan kepadanya, kata Chen Feng sambil memasang formasi di sekitar Qiansu. Untuk apa kau memasang formasi? Tanya Ling Ling kepada Chen Feng. Ini adalah formasi pembuka nadi spiritual. Formasi tingkat 7 ini berguna untuk membantu orang dalam menaikkan kekuatan spiritual mereka. Ini juga dapat membantu Qiansu dalam memperkokoh basis kultivasinya setelah menerobos nanti. Mendengar penjelasan Chen Feng, Ling Ling pun hanya terdiam. Sementara itu di kerajaan Tiansu, lebah kuning pencari informasi telah menemukan keberadaan Iblis Fan Mo dan Dixin. Melihat kedatangan lebah kuning Chenan, Komandan Iblis Fan Mo pun bertanya. Saudara Chenan, ada apa menemui kami? Apakah ada perintah dari Tua Chen Feng untuk kami berdua? Tanya Komandan Iblis Fan Mo kepada Chenan. Tidak saudaraku, bukan itu maksud kedatanganku kemari, jawab Chenan. Lantas ada apa kedatanganmu menemui kami di sini? Tanya Komandan Iblis Dixin menimpali. Kedatanganku ini untuk memberitahu kalian bahwa orang-orang klan Iblis Darah sudah berada di kerajaan Tiansu ini. Bahkan saat aku sedang menuju kemari, orang-orang dari klan Iblis Darah itu telah tiba di depan pintu gerbang kerajaan, ucap Chenan. Mendengar perkataan dari Chenan yang mengatakan bahwa orang-orang klan Iblis Darah sudah berada di kerajaan Tiansu, Komandan Iblis Fan Mo dan Komandan Iblis Dixin tidak mampu menahan emosinya yang sangat meledak-ledak, dan mereka berencana ingin menemui mereka dan menghajar mereka. Saudara Fan Mo, ayo kita temui mereka dan langsung kita bunuh mereka. Dendam klan Iblis Asura ini harus kita bayar walaupun hanya dari kroco-kroconya. Petik 2. Benar yang kau ucapkan saudara Fan Mo, dendam keluarga kita klan Iblis Asura harus dibayar sedikit demi sedikit, sampai klan Iblis Darah itu lenyap dari muka bumi ini, sebelum kita naik ke alam atas. Petik 2. Benar saudara Dixin, ayo kita berangkat, ajak Komandan Iblis Fan Mo. Namun ketika kedua Komandan Iblis itu akan beranjak pergi, Chenan pun menghalangi langkah mereka. Saudara Fan Mo, dan saudara Dixin hentikan. Ada apa saudara Chenan? Mengapa kau menghentikan kami? Tanya Komandan Iblis Fan Mo. Maaf saudara-saudaraku, justru karena inilah kedatanganku kemari. Aku diperintahkan kakak Chen Feng untuk memberitahu kalian agar jangan bertindak ceroboh dalam menghadapi orang-orang dari klan Iblis Darah. Karena sewaktu kita berada di perbatasan kerajaan Tiansu dan domain bawah. Selepas kalian berdua dan Pangeran Hualing pergi menuju ke kerajaan Tiansu. Tidak lama berselang datanglah beberapa orang dari klan Iblis Darah. Dan langsung menyerang kakak Chen Feng, namun dengan mudahnya kakak Chen Feng membunuh orang-orang dari klan Iblis Darah tersebut. Setelah mereka semua terbunuh, salah satu orang dari klan Iblis Darah itu sebelum kematiannya sempat menghancurkan sebuah batu giok. Manakala batu giok itu hancur, sebuah kekuatan yang amat sangat dahsyat terpencar dari batu giok yang hancur itu. Lama-kelamaan pancaran dari sinar yang muncul itu berubah menjadi sesosok pria tua yang dari aura kekuatannya berada di ranah alam suci. Walaupun itu hanya sebuah kesadaran kekuatan, tapi itu tetaplah ranah di alam suci. Kakak Chen Feng pun melawannya dengan berusaha payah hingga dapat kabur dari sosok pria tua itu. Ucap lebah Chenan menceritakan kepada kedua komandan iblis itu.
Bab 129. Kesombongan Fan Long. Mendengar penjelasan yang diucapkan oleh Lebah Chenan, kedua komandan itu pun kembali bertanya. Lalu apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Tanya kedua komandan iblis kepada Chenan. Menurut Kak Chen Feng, kita hanya harus mengikuti pergerakan dari orang-orang klan iblis darah itu dan jangan sekali-kali bertindak gegabah, ucap Chenan. Kedua komandan iblis darah pun mengangguk mengerti, mereka akan bersabar untuk menunggu waktu yang tepat membunuh para orang-orang dari klan iblis darah itu. Sedangkan di tempat yang berbeda, orang-orang dari klan iblis darah telah memasuki istana kerajaan Tianshu. Setibanya di depan gerbang istana, Fan Long berkata kepada para pengawal yang berjaga. Hai kalian, cepat panggil raja kalian kemari untuk menghadapku, ucap Fan Long sombong kepada pengawal itu. Mendengar perkataan orang yang berada di depannya, yang seakan-akan telah meremehkan orang yang paling berkuasa di kerajaan Tianshu, tentu saja membuat para penjaga itu menjadi marah. Hei kau, apakah kau mengerti dengan ucapan yang kau ucapkan barusan? Lancang sekali kau memerintahkan rajaku untuk menghadapmu, memangnya kau siapa dapat bertindak liar di kerajaan Tianshu ini? Teriak pengawal itu kepada Fan Long. Mendapatkan jawaban balasan dari pengawal itu, Fan Long menjadi marah dan dia mengeluarkan aura kekuatannya untuk menekan pengawal itu, hingga pengawal itu merasa kesakitan dan mengeluarkan darah dari hidung dan juga mulutnya. Lalu beberapa pengawal yang kejadian tersebut pun sebagian ada yang melapor masuk ke dalam istana dan sebagian lagi menolong rekan-rekannya yang ditekan oleh Fan Long. Kini pengawal yang masuk sudah masuk ke dalam istana berteriak dengan keras. Tolong, tolong yang mulia raja, ucap mereka merasa panik. Mendengar para prajurit itu berteriak, seisi di dalam istana pun menjadi terkejut. Pengawal, apa yang terjadi? Mengapa kau berteriak-berteriak di dalam istana? Tanya Pangeran Hualing kepada pengawal itu. Maaf Pangeran, di luar gerbang ada beberapa kelompok yang memerintahkan untuk raja keluar dan menyambut mereka, ucap pengawal itu menjelaskan dengan nada yang terbata-bata. Mendengar perkataan para pengawal, orang-orang yang ada di dalam istana pun merasa terkejut, dan mereka saling memandang serta bertanya antara satu sama lain. Siapa orang yang berani bersikap seperti itu kepada raja kita? Benar-benar cari mati mereka, ucap semua petinggi yang berada di dalam istana kerajaan Tianshu. Kemudian raja pun bertanya kepada pengawal itu, seperti apa tampang mereka pengawal? Sulit untuk menggambarkannya yang mulia, mereka cukup terlihat gagah dan mereka mengenakan jubah hitam yang menutupi diri mereka, serta aura kekuatannya sangatlah mendominasi padahal mereka masih terlihat sangat mudah. Mendengar perkataan pengawal itu raja pun menjadi sangat penasaran, lalu dia memerintahkan para bawahannya untuk mengikutinya ke arah pintu gerbang. Asteris 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 asteris. Sementara itu di depan pintu gerbang para prajurit masih terus melakukan perlawanan terhadap Fan Long, Fan Xiao dan orang-orang dari klan iblis darah. Fan Long terlihat sangat mendominasi karena dia memang sangatlah kuat. Lalu Fan Long pun mengeluarkan sebilah pedang yang beraura jahat dan kejam untuk dilesatkannya pedang itu ke arah pengawal-pengawal kerajaan Tianshu, dan di saat pedang itu hendak menyambar para pengawal-pengawal itu tiba-tiba ada sebuah sinar ungu yang menahan pedang yang dilesatkan oleh Fan Long. Tak lama berselang muncullah para rombongan yang mulia Raja Tianshu yang berada di hadapan Fan Long. Raja Tianshu melihat kelompok yang ada di hadapannya dan dia langsung mengetahui bahwasanya itu adalah orang-orang dari klan iblis darah yang memakai jubah hitam. Maaf Tuan atas kelancangan dari para pengawal-pengawalku, ucap Raja Tianshu menunduk hormat. Melihat hal itu Fan Long tersenyum menyeringai, akhirnya raja dari kerajaan Tianshu mengetahui seberapa kuat dan berkuasanya klan iblis darah di domain tengah ini. Bagus kalau kau mengetahui kesalahanmu, karena kalau tidak kami tak segan-segan untuk meratakan kerajaanmu ini dan menghilangkan semua keturunanmu dari domain tengah ini, ucap Fan Long sambil menatap tajam ke arah Raja Tianshu. Mendengar ucapan dari Fan Long, orang-orang yang berdiri di sekitar Raja Tianshu menjadi sedikit geram, mereka saling menatap antara satu sama lain, lalu tak lama kemudian Pangeran Hualing membuka pembicaraan kepada Fan Long. Apakah begini sikap dari orang-orang klan iblis darah, selalu menekan orang-orang yang berada di bawahnya, tanpa kami mengetahui apa alasannya? Apa kalian tidak malu kalau berita ini sampai tersebar di domain atas dengan berita kalau klan iblis darah hanya berani menindas kerajaan yang kecil di domain tengah, ucap Pangeran Hualing menatap tajam ke arah Fan Long.
Mendengar perkataan dari Pangeran Hualing, Fan Long pun menjadi sedikit marah, lalu dia pun berkata, "Tajam sekali mulutmu bocah, apakah kau tidak sayang dengan nyawamu itu? Kalau memang kau tidak sayang akan nyawamu, maka kemarilah aku akan sangat senang mencabut nyawamu," ancam Fan Long kepada Pangeran Hualing. Keadaan pun semakin sangat tegang, sementara itu dua komandan iblis yang melihat dari kejauhan sedikit demi sedikit mulai mendekati rombongan dari Raja Tiansu dan tak lama berselang lama mereka pun sudah ada di dalam kelompok itu dan mendekati Pangeran Hualing. Dengan nada yang pelan komandan iblis Fan Mo berkata kepada Pangeran Hualing untuk tidak bertindak gegabah. "Kita harus memikirkan keselamatan orang lain yang berada di dalam kerajaan Tiansu ini," ucap komandan iblis Fan Mo kepada Pangeran Hualing. Kemudian Pangeran Hualing pun mengerti maksud dan tujuan dari komandan iblis Fan Mo, dia pun mulai melunak dan berkata kepada Fan Long dengan nada yang lebih sopan. "Maaf Tuan Muda, bukan itu maksudku untuk menantangmu. Aku hanya tidak ingin martabat dari iklan sebesar klan Iblis Darah menjadi rusak karena menyerang sebuah kerajaan kecil seperti kerajaan kami. Kalau begitu sebenarnya apa tujuan dari iklan Iblis Darah mendatangi kerajaan kami ini?" tanya Pangeran Hualing kepada Fan Long. Mendengar perkataan Pangeran Hualing, Fan Long pun tersenyum licik. Setelah itu Fan Long menjawab perkataan Pangeran Hualing. "Aku di sini sedang mencari beberapa orang yang menjadi buronan dari klan Iblis Darah. Jadi aku ingin kerajaan kalian membantuku untuk mencari buronan itu. Aku tidak mau berlama-lama menunggu. Dalam waktu singkat kalian harus dapat menemukan orang tersebut," ucap Fan Long memerintahkan seluruh orang dari kerajaan Tiansu. Mendengar perintah tersebut Pangeran Hualing sangat mengerti siapa sebenarnya yang sedang mereka cari, lalu dia pun menjawab perkataan Fan Long. "Baik Tuan, kami akan membantu mencarinya," jawab Pangeran Hualing tampak terlihat tenang. Fan Long tersenyum senang, akhirnya dia bisa memerintah seluruh orang-orang dari kerajaan Tiansu agar tunduk dan mengikuti perintah yang dia ucapkan. Bab 130, Rencana Chen Feng. Lalu Fan Long memerintahkan kepada orang-orang dari kerajaan Tiansu untuk mempersiapkan perlengkapan selama mereka berada di dalam kerajaan Tiansu. Mendengar hal itu Pangeran Hualing pun mengajak Fan Long, Fan Xiao dan orang-orang dari klan Iblis Darah untuk mengikutinya. "Mari Tuan ikuti saya akan membawa tuan-tuan ini untuk melihat ruangan peristirahatan untuk tuan-tuan," ucap Pangeran Hualing sambil memandu orang-orang dari klan Iblis Darah. Di belakangnya diikuti oleh dua komandan iblis Fan Mo dan Dixin. Kemudian Chen Nan yang sedari tadi mengawasi mereka dari balik pepohonan pun langsung pergi melapor ke tempat Chen Feng berada. Tak lama berselang Pangeran Hualing telah sampai di sebuah mansion yang menjadi penginapan para tamu. "Tuan-tuan, selama Anda berada di dalam istana kerajaan Tiansu ini, tempat ini akan menjadi tempat peristirahatan untuk kalian semua," ucap Pangeran Hualing sambil membuka pintu mansion itu. Setelah semua orang masuk ke dalam mansion itu, Pangeran Hualing kembali bertanya kepada orang-orang dari klan Iblis Darah. "Tuan-tuan, apakah ada hal lain yang dapat saya bantu, sebelum saya kembali untuk membawakan hidangan untuk para tuan-tuan?" tanya Pangeran Hualing ramah. "Tidak ada, untuk saat ini semua sudah cukup," jawab Fan Long. Kemudian Pangeran Hualing pergi dari mansion itu, lalu dalam beberapa waktu yang singkat Pangeran Hualing telah kembali sambil membawa hidangan untuk orang-orang dari klan Iblis Darah. "Tuan, ini makanan dan minuman Anda, tuan-tuan saya telah menebarkan beberapa mata-mata untuk mencari informasi tentang keberadaan ketiga orang yang sedang Tuan cari, seharusnya dalam waktu 2 atau 3 hari mereka akan kembali untuk memberikan informasi tentang keberadaan ketiga orang itu," ucap Pangeran Hualing. "Bagus, aku senang dengan cara kerjamu. Jika tugasmu ini berhasil kau akan mendapatkan hadiah dari klanku," ujar Fan Long tersenyum senang. Terima kasih Tuan, kalau begitu saya akan pergi dahulu agar tuan-tuan dapat beristirahat," izin Pangeran Hualing sambil berbalik pergi dari mansion itu. Sementara di tempat yang lain Chen Nan telah tiba di penginapan tempat Chen Feng, Ling Ling dan Qiansu berada. Qiansu yang melihat kedatangan Chen Nan pun langsung bertanya. "Chen Nan, kamu telah kembali, bagaimana situasi di luar?" tanya Qiansu kepada Chen Nan. "Situasinya seperti yang telah kita prediksi kakak, mereka benar-benar memerintahkan orang-orang dari kerajaan Tiansu untuk mencari keberadaan kakak-kakak sekalian." "Bagus, sangat bagus, dengan begini kita dapat membuat rencana untuk membunuh mereka," ucap Chen Feng tersenyum.
Apa yang kamu katakan? Membunuh mereka. Apakah kamu tidak mengerti bahwa ketika batu giok itu dipecahkan orang tua dari ranah alam suci itu akan keluar? Bukankah itu akan sangat merepotkan? Pasti orang tua itu akan merencanakan sesuatu karena dia telah kita permalukan di pertemuan yang pertama, dan di pertemuan kedua pasti dia sudah memiliki rencana yang bagus untuk menghadapi kita, ucap Ling Ling kepada Chen Feng. Benar kata kakak Ling Ling, bahkan bukan tidak mungkin leluhurku dari pedang surgawi dan leluhur paviliun pil akan ikut bersamanya, bukankah itu sama saja kita menyerahkan nyawa kita, ujar Qiansu menimpali sambil menatap ke arah Chen Feng. Tenanglah, kalian harus tenang, aku mempunyai rencanaku sendiri untuk menjebak orang-orang dari klan iblis darah dan membunuh mereka semua, tanpa diketahui oleh leluhur mereka yang berada di ranah alam suci, kata Chen Feng sambil tersenyum licik. Rencana apa? Cepat katakanlah kepadaku. Aku ingin mengetahui rencanamu. Tanya Ling Ling merasa penasaran. Nanti pada saatnya akan aku jelaskan kepada kalian semua. Untuk saat ini beristirahatlah. Kalian sudah berhari-hari tidak beristirahat dengan benar, ajak Chen Feng sambil memegang tangan Ling Ling dan Qiansu. Sementara itu di kerajaan Tiansu, Pangeran Hua Ling berjalan menemui dua komandan iblis Fan Mo dan Dixin. Komandan Iblis Fan Mo, apa yang sebenarnya terjadi? Kalau aku tidak salah pasti ketiga orang yang sedang dicari oleh orang-orang klan Iblis Darah itu adalah Tuan Chen Feng, Nona Ling Ling dan Nona Qiansu. Benar saudara Hua Ling, tebakanmu itu memang benar, jawab Komandan Iblis Fan Mo. Lalu ada hubungan apa sampai-sampai mereka mencari Tuan Chen Feng? Apakah identitas Tuan Chen Feng telah terbongkar? Apakah orang-orang dari klan iblis darah itu telah mengetahui bahwasannya Tuan Chen Feng lah yang telah membunuh jenius-jenius muda yang berada di tanah terlarang? Kalau memang itu yang terjadi, kita harus segera mencari Tuan Chen Feng, Nona Ling Ling dan Nona Qiansu agar mereka cepat-cepat meninggalkan kerajaan Tiansu, karena pastinya leluhur dari klan iblis darah pasti akan ikut campur dalam masalah ini, ucap Pangeran Hua Ling menjelaskan kepada dua komandan iblis. Tenang saudaraku, tenanglah, ini tidak seperti yang kau pikirkan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan masalah pada waktu kita berada di tanah terlarang, ini adalah masalah yang lainnya lagi, bahkan kami pun baru mengetahuinya lewat Chen Nan, ucap Komandan Iblis Dixin. Masalah lainnya lagi, memangnya ada masalah apa lagi yang telah diperbuat oleh Tuan Chen Feng? Tanya Pangeran Hua Ling. Kemudian Komandan Dixin pun menjelaskan tentang masalah saat Tuan Chen Feng berada di hutan perbatasan domain tengah dan domain bawah. Singkat cerita, Komandan Iblis Dixin pun telah selesai menjelaskan permasalahan yang menimpa Chen Feng, Ling Ling dan Qiansu ketika berada di hutan perbatasan antara domain tengah dan domain bawah. Oh, ternyata begitu kejadiannya. Aku berpikir Tuan Chen Feng telah terbongkar identitasnya bahwa dia adalah pelaku atas kejadian yang ada di tanah terlarang. Ini sedikit melegakan bagiku, kata Pangeran Hua Ling tersenyum. Kalau begitu ayo kita pergi ke tempat Tuan Chen Feng berada, ajak Pangeran Hua Ling kepada kedua komandan iblis. Tidak perlu saudaraku, itu tidak perlu kita lakukan, karena Chen Nan telah memberitahukan kepada kami bahwasanya Tuan Chen Feng memerintahkan kita untuk mengawasi pergerakan dari orang-orang klan iblis darah dan kita tidak boleh sekali-kali bertindak gegabah, dan jangan sampai kita dicurigai oleh orang-orang dari klan iblis darah, ucap Komandan Iblis Fan Mo menjelaskan informasi yang dikatakan oleh Chen Nan kepada Pangeran Hua Ling. Oh, jadi begitu rupanya, kalau memang itu adalah perintah dari Tuan Chen Feng maka itulah yang harus kita lakukan, ucap Pangeran Hua Ling. Hari demi hari kini silih berganti, pagi menjadi siang dan siang menjadi malam dan keesokan paginya tepat di hari ketiga Fan Long pun bertanya kepada Pangeran Hua Ling. Mana janjimu? Ini sudah 3 hari, seperti yang telah engkau janjikan kepada kami, bahwa kami akan mendapatkan informasi atas keberadaan ketiga orang yang kami cari darimu. Tenang Tuan, informasi itu baru saja kami dapatkan, jawab Pangeran Hua Ling sambil memanggil prajurit yang memakai topeng di wajahnya. Bersambung.